Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Salju menjadi semakin kuat. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin menarik lokasinya dan meraih ke langit. Kepingan salju yang tak terhitung banyaknya mengembun di tangan membentuk bola salju. Bola ini salju menjadi semakin padat. Melihat bola salju, Wang Lin menggigit ujung lidahnya dan memakan darah dewa kunonya. Suara mendesis bergema saat darah jatuh ke bola salju. Sambil membuat bola salju menjadi merah, salju juga mencair. Saat mencair, semakin banyak salju yang turun, dan segera menjadi kristal es. Wang Lin mengulurkan tangannya dan kristal es darah membentang membentuk pedang panjang. Pedang panjang berwarna merah darah. Pada saat yang sama, guntur menyambar dari mata kanan Wang Lin dan samar-samar muncul di matanya. Sepotong Ji Thunder, salah satu dari 9 guntur yang menyertainya, terbang keluar dan menyatu sempurna dengan pedang. Pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan muncul dari pedang darah. Tak seorang pun di bawah langkah ketiga bisa menahan serangan pedang ini. Karena kamu tidak bisa meninggalkan tanah airmu, aku akan memberikan pedang ini untuk melindungimu. Jika ada yang berani tidak menghormatimu, habisi mereka dengan kata ini. Wang Lin menunjuk tangan dan pedang itu terbang ke tubuh Xi Zifeng, menjadi harta karun hidupnya. Guru akan melakukan satu hal lagi untukmu. Kamu memiliki kakak laki-laki di planet Qingling. Jika kamu butuh bantuan, kamu bisa pergi dengan pedang ini. Xi Zifeng. Wang Lin menatap wanita di depannya. Wanita itu menggigit bibir bawahnya dan diam-diam mengangkat kepalanya. Dia memandang Wang Lin. Mata mereka bertemu, dan di matanya ada 800 tahun cinta yang terkubur jauh di dalam. Wang Lin diam-diam merenung saat dia menatap tajam ke arah wanita di depannya. Wang Lin menghela nafas sebelum dia berbalik dan pergi. Melihat punggung Wang Lin menghentak angsur menjauh, sosok di mata Xi Zifeng, sosok yang menggunakan pecahan yang runtuh untuk menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi kehidupan, muncul. Bayangan yang telah membawa banyak penggarap keluar dari alam surgawi guntur. Sosok yang bangga dan jujur yang muncul dalam pertarungan memperebutkan gelar surgawi. Sosok seputih salju yang secara bertahap telah tiba. Salju yang lebih baik membuat pandangan Xi Zifeng sedikit kabur. Akhir seperti ini, mungkin, lebih baik. Xi Zifeng memimpin kepalanya. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia bergerak melewati bintang-bintang. Dengan menekankannya yang kuat, dia telah menyapu ingatannya. Dia tidak melihat masalah pribadi Xi Zifeng tetapi dengan jelas mengingat semua orang yang telah mempermalukannya selama 800 tahun terakhir. Penampilan dan aura orang-orang ini terlihat jelas di benak Wang Lin. Saya tidak setuju membunuh orang. Tidak keberatan. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia menghilang. Planet Yundong, lokasi keluarga Zhao. Keluarga Zhao adalah keluarga terbesar kedua di dunia. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang memiliki warisan, keluarga Zhao sangat kuat di domain bintang ini. Kepala keluarga Zhao saat ini memiliki tingkat budidaya yang tinggi. Dia telah memberikan kontribusi besar selama perang melawan aliansi dan telah diberi pil. Dia sekarang berada di tahap pertengahan pembersih nirwana. Statusnya di planet Yundong sangat tinggi dan dia dihormati oleh masyarakat. Namun, sangat sedikit orang yang mengetahui bahwa 800 tahun yang lalu, dia adalah salah satu orang yang mengejar Xi Zifeng. Ketika keluarga Xi jatuh, dia diam-diam menggunakan beberapa metode untuk mencoba menangkap Xi Zifeng untuk dijadikan tungku budidayanya. Meskipun dia dihentikan oleh seseorang, hal itu telah melukai Xi Zifeng, keluarganya baru saja runtuh. Lebih dari 800 tahun telah berlalu dan kepala keluarga Zhao telah lama melupakan hal ini. Dia sedang duduk di aula utama rumah keluarga Zhao, dan orang-orang dari keluarga Zhao mendengarkan dia memberi ceramah Dao. Namun, saat dia memulai kalimat ketiga, aura dingin yang mengerikan turun dari langit dan mengelilingi rumah keluarga Zhao, mengejutkan semua orang di dalamnya. Pedang sinar energi yang mengejutkan turun dengan kecepatan yang tak terbayangkan menuju aula utama keluarga Zhao, menuju leluhur keluarga Zhao yang ketakutan. Itu terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap, pedang energi menyebar ke kepala keluarga Zhao.
Tubuhnya roboh dan asal-usulnya hancur genetika. Planet Tianmu, keluarga Donglai. Kepala tetua dipuji sebagai orang yang paling baik hati di keluarga. Dia berada di puncak tahap pembersih nirwana 300 tahun yang lalu dan kemudian menjadi seorang tukang kebun. Dia telah menanam banyak bunga dan tanaman aneh untuk mengolah hatinya. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa 800 tahun yang lalu, sebagai teman keluarga Xi, sebelum dia menjadi kepala tetua, dia telah memaksa Xi Zifeng untuk menghancurkan penampilannya sendiri dan menyerahkan harta terakhir yang ditinggalkan leluhurnya. Saat ini, dia mengenakan kain pangkuan dan memegang udara toples. Dia menyiram bunga seperti manusia. Di belakangnya berdiri 3 pria parubaya yang penuh hormat. Kultivasi itu seperti memelihara bunga. Anda perlu memahami alam dan merasakan perubahan di dunia. Meskipun lelaki tua ini belum memasukkan pintu tertutup selama 300 tahun dan saya bahkan lupa memeriksa perubahan dalam saya, hanya dengan cara inilah saya dapat benar-benar memahami dao penjelajahan. Kepala tetua itu bijaksana. Pria ketiga parubaya itu mengangguk dengan hormat. Orang tua itu tersenyum. Dia secara alami tahu bahwa mereka tidak mengerti. Dia akan terus berbicara ketika planet ini bergetar. Langit berubah warna dan awan berhamburan. Pedang sinar energi menembus dunia dan turun dari atas. Energi pedang ini terlalu cepat. Orang tua itu hanya melihat ke atas dan energi pedang masuk ke tubuhnya. Tubuh lelaki tua itu runtuh dan keberadaannya sepenuhnya terhapus. Hanya kaleng penyiram yang jatuh ke tanah tanpa rusak sama sekali. Planet Zimiao, keluarga Lou. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar di wilayah selatan Alheaven, Tuan Muda memiliki tingkat budidaya yang tinggi. Dengan dukungan keluarganya, hanya sedikit orang yang berani memprovokasi dia. Pada saat ini, Tuan Muda sedang memagari dengan pintu tertutup. Dia telanjang dan saat ini sedang bergerak di atas seorang wanita yang berkemampuan tinggi, mengeluarkan raungan seperti binatang saat dia melakukannya. Kultivator perempuan di bagian bawah sangat cantik, tetapi wajahnya sangat pucat. Ekspresinya sangat berubah seiring bertambahnya usia dan segera menjadi hampir sekantong tulang. Dalam sekejap, perempuan itu mengeluarkan selimut yang menyedotnya saat dia mengeluarkan darah dari lubangnya dan meninggal dengan mengenaskan. Selanjutnya, pria itu bangkit dan tidak memandang wanita itu. Beberapa orang masuk, mengambil jenazahnya, dan membawa kekhawatiran wanita lain yang kebingungan dan kehilangan akal sehatnya. Pria itu memahami wanita ini dan ingin menggunakannya untuk memeluk dengan ekspresi muram. Namun, pada saat ini, suara gemuruh yang menggetarkan datang dari langit. Awalnya terdengar seperti jauh, tapi tak lama kemudian memekakkan telinga. Lokasi budidaya pintu dekat hancur dan pria itu memenuhi teror. Dia memahami perempuan dan menggunakannya sebagai perisai. Sinar energi pedang melewati tubuhnya, tidak menyebabkan kerusakan apapun. Kemudian langsung masuk ke tubuhnya di antara kedua mahkota. Terjadi ledakan yang menggelegar, kemudian matanya melebar dan tubuhnya roboh, darahnya membasahi tubuhnya dan dia segera sadar. Keluarga Qian di planet Sulou. Keluarga matahari planet surga melanggar. Keluarga Li di planet Suling. Pedang sinar energi menembus semua tempat itu dan membunuh orang-orang yang pernah mempermalukan Xi Zifeng. Sebuah tim yang terdiri dari hampir 100 pembudidaya sedang menarik 2 planet budidaya. Mereka diimpin oleh seorang lelaki tua. Dia memancarkan rasa keagungan tanpa merasa marah, dan semua orang memandangnya dengan hormat. Namun, saat mereka bergerak maju, seberkas energi pedang tiba. Sebelum ada yang bisa bereaksi, pedang energi memasuki tubuh lelaki tua itu dan dia mati. Adegan serupa terjadi di seluruh Alheaven. Siapapun yang telah menyentuh Xi Zifeng akan mati karena pancaran energi pedang. Ada sejumlah besar pembudidaya kuil surgawi guntur yang bergerak dalam formasi bintang raksasa. Mereka menempatkan formasi dan menghubungkannya bersama-sama. Dalam sekejap, 11 sinar energi pedang muncul dan terpecah menjadi 11 arah berbeda. Seorang pria parubaya muram yang sedang menempatkan formasi tertusuk oleh pedang energi. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan langsung meninggal. Dalam sekejap, 10 orang tewas di berbagai bagian formasi raksasa ini. Pedang sinar energi terakhir menyebar jauh ke dalam pusaran dan menusuk ke seorang lelaki tua yang memperkuat formasi. Orang tua itu gemetar dan tubuhnya meledak. Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang dalam formasi tersebut, dan orang-orang di kuil surgawi guntur ketakutan.
Wang Lin tidak membunuh satu kata pun atau melepaskan satu kata pun. Wang Lin telah menggunakan akal ilahi dan melepaskan hampir 100 sinar energi pedang untuk menyapu seluruh langit. Ini adalah hal terakhir yang akan dia lakukan untuk Xi Zifeng. Saat dia berbicara ke depan, Wang Lin muncul di luar formasi raksasa yang Al-Heaven bangun. Dia melihat ke kedalaman formasi yang dibentuk oleh ratusan planet. Para penggarap kuil surgawi guntur yang tak terhitung jumlahnya saat dia perlahan berjalan ke depan. Dia tidak cepat, tetapi setiap langkah yang dia ambil menyebabkan domain bintang bergemuruh seolah-olah ada guntur yang menyambar. Langkah Wang Lin membentuk suara mengerikan yang menyebar ke segala arah. Penggarap kuil surgawi guntur yang tak terhitung jumlahnya menjadi cetak dan dengan cepat mundur. Mereka tidak seperti keluarga di planet Dongling yang pikirannya terkendali dan bersedia bertahan sampai mati. Mereka dengan cepat mundur. Dari jauh, mereka tampak seperti air pasang surut. Saat Wang Lin bergerak maju, tawa tajam datang dari Guru Lufu, yang berada di tengah pusaran. Tawa ini menggemparkan, dan ketika keluar dari pusaran air, ia menyapu ke arah Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba berhenti. Raungan menggelegar menyebar ke segala arah. Ini adalah konfrontasi pertama antara Guru Lufu dan Wang Lin. Meskipun tidak ada yang menyerang secara langsung, yang satu ingin bergerak maju dan yang lain ingin menghentikan Wang Lin untuk bergerak maju. Pertempuran dimulai di atas formasi. Tawa sederhana ini berisi Guru Lufu sebagai penggerak langkah ketiga. Tawa ini menyebabkan domain bintang bergetar hingga tampak seperti akan runtuh. Retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyerang Wang Lin seperti pedang tajam. Seolah-olah angin kencang menerpa Wang Lin. Kekuatan sejati Guru Lufu terungkap. Jika Wang Lin terlibat dalam Heaven's Blade kelima, tubuhnya akan terkoyak oleh tawa ini dan jiwanya akan hancur. Bahkan para penggarap tahap ketiga Nirvana Void tahap awal lainnya, tidak akan dapat terus bergerak maju setelah menahan tawa ini. Namun, Wang Lin belum mencapai langkah ketiga. Dia telah menjadi Dewa Kuno Bintang 7 berkat warisan Orde Kuno, sehingga dia bisa melawan kekuatan-kekuatan langkah ketiga menggunakan kekuatan tubuhnya. Kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Mendengar tawa Guru Lufu, mata Wang Lin berbinar. Di dunia ini, tidak ada tawa yang bisa menandingi auman Dewa Kuno, terutama auman Orde Kuno. Jadi bagaimana jika Anda berada di langkah ketiga? Bintang Dewa Kuno di antara alis Wang Lin berputar dengan cepat. 7 bintang berputar dan kekuatan Dewa Kuno memenuhi tubuh Wang Lin. Kepala Orde Kuno raksasa muncul dari udara tipis. Ketika kepala itu muncul, Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan di pusaran di dalam formasi. Mengaum. Raungan ini langsung menyebar dan menahan tawa Guru Lufu. Itu membentuk gelombang suara yang mengerikan dan menyapu ke depan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan raungan dari keberadaan misterius di makam kuno yang melukai banyak penggarap langkah ketiga dan mengusir penguasa. Namun, raungan Orde Kuno Wang Lin dipenuhi dengan momentum. Raungannya bergemuruh dan jarak antara Wang Lin dan Tuan Lufu bergetar. Itu seperti kedua orang yang melancarkan serangan tak kasat mata satu sama lain. Wilayah bintang bergetar dan para penggarap di sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya semuanya batuk darah. Mereka mundur seperti orang gila sekali lagi. Jauh di dalam pusaran formasi, Master Flamespark dan rekan-rekannya benar-benar mencetak. Mereka dengan cepat memutar energi asal mereka. Tampaknya olah mereka akan pingsan karena raungan ini jika tidak melakukannya. Tuan Lufu sedang duduk di depan mereka, dan ekspresi berubah. Dia jelas merasakan dampak yang tak terbayangkan mengalir ke layar yang ingin menghancurkan apapun yang menolaknya. Tawanya segera runtuh sebelum Orde Kuno mengaum. Pakaian Tuan Lufu berkibar tertiup angin. Meskipun ekspresinya telah berubah, ada sedikit rasa dingin di matanya. Namun, ada sedikit kejutan yang tidak bisa dia sembunyikan di balik dinginnya ini. Awalnya, dia dengan jelas memahami kekuatan Wang Lin. Meskipun Wang Lin telah menghancurkan formasi itu dalam 8 napas, dia memiliki banyak harta dan mantra. Meski kaget, dia tidak takut. Dalam memadukan, mereka setara dan tidak ada yang bisa menindas yang lain. Namun, saat analisis ini sebelumnya sangat terguncang. Raungan ini mengandung aura yang membuatnya ketakutan. Dia samar-samar merasa dia tidak bisa menahan ini. Seolah-olah yang akan menyerang bukanlah seorang yang kompeten atau dewa kuno, melainkan eksistensi yang jauh melampaui pemahamannya, sesuatu yang seharusnya tidak ada.
Sifat tirani makhluk ini terungkap sepenuhnya dalam gemuruh ini. Siapapun yang berani memblokirnya harus membayarnya. Saat bergema, pusaran tempat Master Lufu berada telah berputar terus-menerus, tetapi pada saat ini, pusaran itu menunjukkan tanda-tanda berhenti. Seolah-olah pusaran ini tidak berani berputar sebelum suara bergetar ini. Wajah Master Flamespark pucat dan ketakutan di matanya memenuhi pikiran. Dia menatap Wang Lin di luar pusaran air, tapi dia tidak bisa menimpa orang ini dengan sosok masa lalu. Meskipun dia telah menerima kenyataan itu, dia secara tidak sadar masih menolak untuk mempercayainya. Li Yunzi adalah yang paling lemah di antara mereka, dan dia terluka parah. Meskipun sudah pulih, budidayanya belum banyak mengalami kemajuan. Pada saat ini, meskipun Tuan Lufu telah memblokir sebagian besar kekuatannya, hanya suara sisa yang membuat Tuli merasa. Dia batuk darah dan mundur ratusan kaki sebelum akhirnya berhenti. Ketakutan muncul di matanya dan, seperti Master Flamespark, dia memandang Wang Lin. Wang Lin saat ini, sangat aneh, ada terlalu banyak perbedaan dari ingatan bocah itu. Untuk mencapai tingkat pukulan seperti itu hanya dalam beberapa ratus tahun, dapatkah dia memahami semua gulungan pertempuran? Untungnya, kebencian di antara kami tidak terlalu dalam, dan saat itu aku memberikan semua gulungan pertempuran. Kalau tidak, aku khawatir bahkan Tuan Lufu pun tidak bisa menyelamatkanku. Dia benar-benar menjadi pertarungan ini. Dewa merasakan darah ketakutan yang paling besar. Kulit kepalanya kesemutan dan dia hampir kehabisan akal. Dia tahu dia terlalu marah pada Wang Lin. Pada saat ini, ketika dia secara pribadi melihat Wang Lin dan merasakan sensasi dari gemuruhnya, dia tidak bisa menahan rasa gemetar. Sebagai leluhur keluarga Yao, sebagai dewa darah seluruh langit, dia sangat angkuh. Dia jarang merasakan betapa rasanya gemetar, tapi saat ini dia benar-benar ketakutan. Kekuatan Wang Lin membuatnya merasa takut, membuatnya merasa tidak bisa menolak. Setelah melihat ekspresi Tuan Lufu berubah, dia merasa putus asa. Namun, dia masih memiliki sedikit harapan di hatinya bahwa dia akan beruntung. Mungkin Wang Lin ini bukan di sini untukku tapi untuk Tuan Lufu, dia ingin melawan Tuan Lufu. Aku hanyalah seekor semut di matanya, jadi dia mungkin tidak akan terlalu keras padaku. Saat suara gemuruh berlalu, Wang Lin melangkah maju. Dengan setiap langkah, guntur bergema sekali lagi, menciptakan tekanan kuat yang menekan pusaran. Tuan Lufu menarik napas dalam-dalam, tapi dia tidak bangun. Dia menatap Wang Lin di luar pusaran dan perlahan berkata, sejak kita bertemu di planet Suzaku, tingkat budidaya rekan penggarap telah meningkat pesat. Orang tua ini pasti terkesan. Suaranya menyebar dari pusaran. Pertempuran di planet Suzaku terasa seperti baru kemarin. Pedang rekan kultivator Lufu masih mengejutkan. Wang Lin tidak berhenti saat dia dengan tenang berjalan ke depan. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Master Flamespark dan menggenggam tangannya. Rekan penggarap Flamespark, apa kabar? Saya datang ke Alhaven untuk menangani beberapa masalah lama, saya harap Anda dapat memaafkan saya. Senior di masa lalu kini telah menjadi sesama kultivator. Bukan karena Wang Lin ingin mengubahnya, tapi Master Flamespark saat ini tidak tahan Wang Lin memanggilnya senior. Meskipun demikian, ketika Wang Lin mengatakan, sesama kultivator, Master Flamespark merasakan sedikit kemuliaan bersamaan dengan kepahitan. Dia segera bangkit dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Alhaven adalah rumah senior, tidak perlu bicara tentang memaafkan. Wang Lin tersenyum tipis dan perlahan berjalan menuju pusaran. Di planet Suzaku, kami bekerja sama dan bisa dianggap sebagai teman. Biasanya, saya akan senang melihat rekan penggarap, tetapi mengapa Anda membunuh 11 orang yang membantu mengatur formasi? Mata Tuan Lufu menyipit dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Ekspresi Wang Lin tetap netral dan dia mengangkat tangannya untuk menunjuk Dewa Darah di sebelah Tuan Lufu. Dia perlahan berkata, saya tentu punya alasan sendiri untuk membunuh mereka. Tidak ada perselisihan di antara kita, dan aku juga tidak punya niat untuk melawanmu. Saya hanya menginginkan orang ini. Pikiran Dewa Darah bergetar dan semua darah meninggalkan wajahnya. Seolah-olah seluruh vitalitasnya telah terputus dengan ujung jari Wang Lin. Wang Lin berhenti 1000 kaki di luar pusaran. Orang di depannya adalah nenek moyang Alhaven dan kekuatan utama dalam perang melawan alam luar.
Kembali ke planet Suzaku, mereka pernah bekerja sama dalam jangka waktu yang singkat. Meskipun Wang Lin tidak peduli dengan tingkat kultivasinya, dia masih harus memberinya rasa hormat yang layak diterima oleh seorang kultivator langkah ketiga. Ekspresi Tuan Lufu menjadi suram dan ada keraguan di matanya. Tuan Lufu, hanya junior yang bisa membawamu ke tempat itu. Wajah Dewa Darah pucat dan dia dipenuhi dengan keputusasaan. Saat dia berbicara, dia disela oleh Tuan Lufu. Orang tua ini akan membuat keputusannya sendiri. Tuan Lufu berdiri dan memegang tangannya ke arah Wang Lin. Dia perlahan berkata, "Rekan kultivator Wang Lin, bisakah Anda memberi wajah pada orang tua ini dan membiarkan orangnya pergi? Ini akan dianggap sebagai orang tua yang berhutang budi padamu." Wang Lin memandang Tuan Lufu. Sesaat kemudian, dia pusing. Orang ini sangat berguna di sekitarnya. Saya harap rekan penggarap tidak akan menghentikan saya. Ekspresi Tuan Lufu menjadi suram. Meski dia berhati-hati, arogansi seorang yang berani mengambil langkah ketiga telah terukir di tulangnya. Selama puluhan ribu tahun, dia telah melakukan apa yang dia inginkan di Alheaven, dan tidak ada yang berani membalasnya. Dia berpikir bahwa dia sudah memenuhi dirinya dan bahkan mengambil langkah mundur dengan berhutang budi pada Wang Lin. Namun, Wang Lin sama sekali tidak mempedulikan kebaikannya. Akibatnya, Tuan Lufu perlahan-lahan menyusut. Orang tua ini ingin melihat mengapa kamu begitu percaya diri melawan orang tua ini dalam formasi bintang ini. Kekuatan aumanmu kuat dan tubuhmu bisa menandingi aktivasi langkah ketiga, tetapi lelaki tua ini telah menjadi kendali langkah ketiga selama puluhan ribu tahun. Bagaimana orang-orang sepertimu bisa mengerti? Ekspresi Wang Lin tetap sama dan matanya perlahan menjadi dingin. Dia menyamakan tangan dan dengan dingin berkata, "Jangan buang waktu. Jika kamu ingin bertarung maka bertarung ayo. Jika tidak ada dendam di antara para penggarap langkah ketiga tetapi mereka harus saling membunuh, mereka tetap menjaga rasa saling menghormati satu sama lain. Lagi pula, di antara banyaknya orang di dunia ini, sangat sedikit yang bisa mencapai langkah ketiga." Master Lufu telah lama mengambil langkah ketiga dan tidak berselisih dengan Wang Lin. Saat ini mereka sedang berkonfrontasi karena Dewa Darah, tapi itu hanyalah konfrontasi. Tuan Lufu tidak akan terlalu membenci Wang Lin karena Dewa Darah. Dalam penerapannya, Wang Lin tidak lagi setara tetapi memiliki sedikit keuntungan. Namun, dia percaya bahwa dia memiliki lebih banyak pengalaman daripada Wang Lin karena berada di langkah ketiga selama puluhan ribu tahun, jadi dia tidak takut. Meskipun Wang Lin belum mencapai langkah ketiga, tubuhnya dapat menandingi langkah ketiga. Dia juga telah bertemu dengan banyak pertarungan tingkat ketiga di alam luar, jadi Tuan Lufu bukanlah apa-apa di matanya. Karena Guru Lufu tetap keras kepala, Wang Lin tidak keberatan memberi pelajaran pada Guru Lufu. Setelah dia menjadi Dewa Kuno Bintang 7, dia belum pernah bertarung melawan siapapun selain Tuo Shen. Pada saat ini, Wang Lin memiliki niat untuk melawan Master Lufu. Mata Tuan Lufu berbinar dan dia menatap titik di antara alis Wang Lin. Dia merasakan niat pertempuran yang mengerikan, menyebabkan pupil matanya mengecil, dan dia dengan cepat berubah pikiran. Rekan penggarap Wang Lin, sistem bintang seluruh langit tidak dapat menahan pertempuran antara kami berdua dengan kekuatan penuh. Setelah formasi penyegel alam dipicu, itu tidak akan ada gunanya. Bagaimana kalau kita berdua melakukan pertempuran sastra, yang terbaik adalah 2 dari 3 kemenangan. Jika kamu menang, aku secara pribadi akan menyerahkan Dewa Darah, tetapi jika kamu kalah, kamu harus segera pergi. Anda tidak diizinkan memasuki Alheaven tanpa izin saya. Apakah kamu berani melakukan pertarungan sastra dengan lelaki tua ini? Tuan Lufu merasa bahwa meskipun dia melawan Wang Lin, itu akan tetap seri. Akibatnya, mereka baru saja membahas jalan buntu. Jika dia, tiba-tiba, dia akan terluka. Jika dia sekarang terluka, itu akan mempengaruhi rencana pencurian Joss Flames dari alam luar. Dia harus mengkonfirmasi masalah ini. Pertempuran sastra. Wang Lin belum pernah melakukan pertarungan sastra dengan seseorang sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata Guru Lufu, matanya menunjukkan sedikit aneh. Alam batin tidak bisa dibandingkan dengan alam luar. Jika 2 penggarap langkah ketiga, ruang akan runtuh dan formasi penyegel alam akan muncul. Wang Lin mengetahui hal ini dengan baik. Itu benar, meskipun hanya ada sedikit keterampilan tingkat ketiga di alam batin, masih ada beberapa
Kami tidak akan bertarung satu sama lain dengan santai. Jika kita memicu formasi penyegel alam, itu tidak akan sia-sia. Sebagai hasilnya, perjanjian pertempuran sastra terbentuk. Pertempuran pertama sedang sempurna. Anda mengambil materi dan menyampaikan harta karun. Harta ini akan digunakan untuk pertempuran pertama. Jika Anda tidak pandai menyempurnakan senjata, menyempurnakan pil tidak masalah. Bahkan pemurnian jiwa pun oke. Yang kedua adalah pertarungan niat Dao. Pertempuran terakhir adalah peragaan mantra. Setelah 3 pertarungan, pemenang akan ditentukan dan dengan demikian kita tidak akan berada dalam kondisi buruk saat kita bertemu berikutnya. Wang Lin mengungkapkan senyuman saat dia melihat ke arah guru Lu Fu. Dia mewakili lengan bajunya dan tertawa. Tidak apa-apa, karena kamu menginginkan pertarungan sastra, aku bisa menemanimu. Ketika Tuan Lu Fu mendengar ini, dia sedikit santai. Ketika dia melihat niat bertarung di mata Wang Lin, dia merasa Wang Lin dipenuhi dengan keyakinan dan samar-samar merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia selalu berhati-hati, dan sebagai leluhur Al-Heaven, dia tidak boleh kalah. Oleh karena itu, dia menyebutkan perjanjian pertempuran sastra. Sekarang dia melihat Wang Lin setuju, dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Pria ini masih muda dan sudah lama tidak disimpan. Meskipun budidayanya telah mencapai tingkat ini, dia pasti kurang di bidang lain. Guru Lu Fu telah mencapai langkah ke-30-an ribu tahun yang lalu. Dia terjebak pada tahap awal Nirvana Void karena kekurangan Joss Flames, jadi dia mulai mengeksplorasi dedaunan, merendahkan, dan menyimpulkan. Dia sangat percaya diri. Guru Lu Fu perlahan berkata, rekan kultivator, mohon pilih sesuatu untuk disempurnakan untuk pertempuran pertama. Memperbaiki harta karun itu bagus. Wang Lin menatap tajam ke arah guru Lu Fu. Ekspresi Tuan Lu Fu tetap sama dan dia mengangguk, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Keterampilan pemurnian harta karunnya jauh lebih kuat daripada keterampilan pemurnian pilnya. Bahkan harta karunnya yang paling kuat dimurnikan olehnya setelah mendapatkan harta karun yang rusak. Dia tidak lagi membuang waktu bersama Wang Lin dan penggantian tangannya. Pusat di sekelilingnya mulai berputar dan kabut tak berujung muncul. Badai muncul dan dia melompat keluar dari pusaran air. Dia muncul di atas formasi raksasa. Di belakangnya, puluhan ribu penggarap kuil surgawi guntur menoleh. Ada semangat dan rasa hormat dalam pandangan mereka. Tuan Lu Fu, leluhur seluruh langit. Apalagi 3 orang di dalam pusaran itu menjadi hormat. Bagi orang-orang di seluruh langit, Tuan Lu Fu adalah dewa. Untuk dapat melihat secara pribadi pemurnian leluhur mereka sudah cukup untuk membuat hati mereka berdebar kencang. Hari ini, lelaki tua ini akan mengunduh harta karun yang akan disimpan di kuil surgawi guntur. Setelah pertempuran melawan alam luar dimulai, peringkat surgawi akan dibuat. Mereka yang membunuh sebagian besar penggarap musuh dalam 3 bulan pertama akan diberi harta ini. Kata-kata guru Lu Fu masuk ke telinga semua orang yang tertarik dengan ini. Saat suaranya menggema, gelombang suara pun meledak. Puluhan ribu pembudidaya semuanya bersemangat dan berteriak kegirangan. Master Lu Fu berada 1000 kaki dari Wang Lin di atas formasi. Dia menunjuk ke bintang-bintang dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai bersinar di seluruh domain bintang. Dalam sekejap mata, seluruh domain bintang ditutupi oleh cahaya bintang. Kemudian pemandangan yang sangat indah muncul. Hari ini orang tua ini akan menggunakan cahaya bintang sebagai akarnya. Tangannya terulur dan cahaya bintang yang tak berujung mulai berkumpul seperti orang gila di tangannya. Dalam sekejap, bayangan cahaya bintang muncul. Ini adalah bayangan pohon raksasa. Pohon raksasa itu terdiri dari cahaya bintang dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sekilas, sepertinya terbentuk dari planet yang tak terhitung jumlahnya. Pohon ini tingginya ratusan ribu kaki dan melayang di antara bintang-bintang. Gunakan debu yang memenuhi seluruh langit sejak zaman kuno sebagai pohon tubuh. Ringkas menjadi harta karun. Suara Tuan Lu Fu menggema dan tangan kirinya menyapu bintang-bintang. Seluruh domain bintang bergemuruh, dan gemuruh ini menyebar ke seluruh Al-Heaven. Itu berubah menjadi riak yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, partikel debu tak kasat mata yang jumlahnya tak terhitung terpaksa menampakkan diri. Ada juga kekuatan isap yang kuat yang menarik mereka ke arahnya. Seolah-olah badai yang memenuhi seluruh Al-Heaven telah membawa semua partikel debu yang tak ada habisnya ke dalam pohon yang terbuat dari cahaya bintang. Partikel debu ini sebenarnya hanyalah debu.
Ketika mereka memasuki pohon cahaya bintang, pohon itu tidak lagi buram dan dengan cepat terbentuk. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia melihat Guru Lu Fu dengan sempurna. Pohon yang terbuat dari cahaya bintang setinggi ratusan ribu kaki itu muncul dalam sekejap seolah-olah kokoh. Menggunakan ruang sebagai tanah, debu sebagai nutrisi, dan cahaya bintang sebagai jiwa, seolah-olah sebuah pohon yang selalu ada sejak zaman kuno tiba-tiba muncul. Kekuatan yang kuat perlahan menyebar dari pohon ini, dan saat menyebar, vitalitas yang kuat juga menyebar. Hal ini membuat puluhan ribu seluruh langit di belakang Guru Lu Fu menjadi bersemangat. Harta karun itu telah terbentuk, tetapi esensinya kurang. Meskipun lelaki tua ini berasal dari Al-Heaven, saya terinspirasi oleh Wind Celestial Realm dan telah memperoleh pemahaman tentang esensi angin. Sekarang mari kita gabungkan esensi anginku ke dalam pohon ini. Tuan Lu Fu membuka tangannya, dan dengan lambaian, angin kencang muncul dari tubuhnya. 9 pusaran muncul di matanya, dan setiap kali berputar, angin dari tubuhnya menjadi semakin kuat. Dalam sekejap, semua badai di dunia ini runtuh dan terperangkap di dalamnya. Suatu kekuatan yang mengejutkan terjadi, dan menyerang pohon besar itu. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat tubuhnya terkena angin. Esensi guntur dan apinya muncul di matanya. Setelah lapisan angin diimbangi, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Hembusan angin kencang mendarat di pohon besar itu, menyebabkannya gemetar seolah terbangun dari tidur nyenyak. Aura harta karun Nirwana Void Semu menyebar. Sekarang ada esensinya, tapi darahnya hilang. Karena lelaki tua ini berencana meninggalkannya di Al-Heaven, itu pasti darah untuk penggarap Al-Heaven. Mata Tuan Lu Fu berbinar dan tangannya menunjuk ke arah puluhan ribu petani di hadapannya. Saat dia menyapukan tangannya, setetes darah terbentuk di antara alis para pemenang itu, dan semuanya mengembun di hadapan Guru Lu Fu. Kemudian Tuan Lu Fu menggigit ujung lidahnya dan menginginkan darah seorang kecepatan langkah ketiga. Kemudian kedua tetes darah itu menyatu dan dia memadukan lengan bajunya. Darah segera mengalir menuju pohon dan menyatu dengannya. Pada saat ini, hubungan darah muncul di benak setiap orang di belakangnya. Setelah melakukan semua ini, Tuan Lu Fu meraung. Pusaran angin di matanya berputar dengan cepat. Lalu tangannya tanpa ampun membanting ke tanah di bawahnya. Langkah terakhir adalah menekan bintang sebagai harta karun. Pohon setinggi ratusan ribu kaki itu bergemuruh dan menyusut dengan cepat. Pohon setinggi 100.000 kaki itu dipadatkan menjadi hanya 100 kaki. Aura mengejutkannya menyebar dan ruang itu sendiri bergetar. Harta karun ini akan diberi nama pohon Al-Heaven. Apa pendapat rekan penggarap? Tuan Lu Fu memiliki pandangan bangga di matanya, dan ada sedikit kelegaan di dalamnya. Dia telah menggunakan Al-Heaven sebagai akarnya, para penggarap sebagai darah, esensinya sendiri sebagai intinya, dan budidayanya untuk mengompresnya. Meskipun itu bukan harta karun terkuat, mampu menyajikannya dalam waktu singkat itu membuatnya sangat puas. Khususnya, seteguk darah dan energi esensi membuat jantung sakit, tetapi untuk memenangkan pertempuran sastra ini, dia telah memberikan segalanya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Puluhan ribu penggarap kuil surgawi guntur menatap pohon Al-Heaven. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan, namun tak satu pun dari mereka berbicara. Namun, keinginan di hati mereka menjadi semakin kuat. Mereka ingin mendapatkan pohon Al-Heaven yang secara pribadi disempurnakan oleh Tuan Lu Fu saya. Terlebih lagi Li Yunzi dan teman-temannya pun terguncang, dan mereka menyembunyikan sedikit kerinduan di mata mereka. Hanya Master Flamespark yang tidak terlalu mempedulikannya karena dia memiliki harta karun yang dimurnikan dari alam surgawi guntur. Namun, itu disempurnakan secara pribadi oleh Guru Lu Fu, jadi maknanya sangat berbeda. Di tengah keheningan ini, suara Guru Lu Fu perlahan menggema. Menatap Wang Lin menyapu pohon Al-Heaven, tapi pupil matanya mengecil. Pohon ini tidak banyak, namun darah dari puluhan ribu penggarap adalah sentuhan akhir yang bagus. Harta karun ini bukan lagi harta sederhana, melainkan harta warisan darah. Warisan darah untuk puluhan ribu petani ini. Puluhan ribu pembudidaya ini berasal dari berbagai keluarga di Al-Heaven. Hampir semuanya ada di sini. Pengumpulan seluruh darah mereka dapat dianggap sebagai seluruh langit itu sendiri. Selama seseorang adalah seorang yang berkuasa di Al-Heaven, Mika bisa mengendalikan hartanya. Harta warisan darah yang begitu luas sangatlah langka. Akar pohon Al-Heaven adalah cahaya bintang dari Al-Heaven.
Itu juga disempurnakan oleh Master Lu Fu, sehingga kebutuhan waktu dapat dipenuhi. Harta karun ini akan dianggap sebagai harta karun yang baru lahir, dan memerlukan waktu untuk menjadi sempurna. Namun, Tuan Lu Fu cerdas dan telah menggunakan debu tak berujung yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Ini memberi harta karun itu aura kuno. Yang lebih mengejutkan lagi adalah niat bertarung dalam harta karun itu. Ini adalah niat pertempuran terpadu yang dimiliki semua penggarap Alhaven melawan alam luar. Harta karun ini tidak memiliki cacat. Itu juga merupakan simbol. Jika Wang Lin menghancurkan harta karun ini, itu sama saja dengan menghancurkan momentum yang dimiliki Alhaven untuk perang ini. Tuan Lu Fu mengetahui hal ini dan telah menggunakan rencana sebagai monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Harta karun semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa disempurnakan oleh para penggarap langkah ketiga. Selain itu, mustahil bagi mereka untuk menyempurnakan banyak dari ini. Wang Lin merenung sebentar dan kemudian perlahan berkata, harta karun ini berkualitas tinggi. Tawa Guru Lu Fu menggema di seluruh bintang. Kebanggaan pada ekspresi mengungkapkan rasa percaya dirinya. Setelah Wang Lin selesai berbicara, puluhan ribu orang menghina serempak, dan mengulangi mereka ke Guru Lu Fu menjadi lebih tajam. Jika Tuan Lu Fu meminta mereka untuk menyerang gunung pedang atau lautan api, mereka akan melakukan penarikan tanpa ragu-ragu. Tuan Lu Fu memandang Wang Lin dan perlahan berkata, harta karun orang tua ini telah habis. Saya meminta rekan penggarap untuk menyempurnakannya, saya ingin melihat harta seperti apa yang akan disempurnakan oleh rekan penggarap. Para penggarap Alhaven memiliki niat bertarung yang cukup, tetapi niat membunuh kurang. Bau darah. Wang Lin mengangkat tangan dan dengan lembut meraih formasi di bawah. Dalam sekejap, sebuah planet budidaya terbang dan runtuh. Saat pecahan yang tak terhitung jumlahnya hancur, setetes cairan emas tergeletak di hadapan Wang Lin. Kekuatan genggamannya membuat ketakutan puluhan ribu petani. Apalagi mata Tuan Lu Fu mendidih. Dia juga bisa melakukan ini, tapi ekspresi Wang Lin sangat tenang, seolah genggaman ini tidak berarti apa-apa. Perasaan inilah yang mengejutkan Guru Lu Fu. Kekuatan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Tidak jauh berbeda dengan dewa kuno dari planet Suzaku. Setiap kali Tuan Lu Fu memikirkan Tuo Shen, ekspresi menjadi jelek. Melihat setetes cairan emas di hadapannya, ingatan tentang dewa kuno yang menyebarkan harta karun muncul di benak Wang Lin. Dewa-dewa kuno menggunakan planet itu sendiri untuk mencerahkannya. Tangan melambai-melambai pada formasi planet di bawah dan 8 planet lainnya runtuh, membentuk 8 tetes cairan emas yang terbang menuju Wang Lin. Mereka melayang di sekitar tubuhnya dan perlahan berputar. Tetesan pertama cairan planet ini mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya dari planet Suzaku. Wang Lin tampak tenang sambil menunjuk tetes pertama cairan emas. Ketika tangan menyentuh cairan itu, niat membunuh yang mengerikan muncul dari ingatan Wang Lin. Menara utama keluarga Teng, sungai darah di negara Zhao, perjuangan untuk bertahan hidup di lautan setan, dan semua niat membunuh dari planet Suzaku mengalir ke dalam cairan emas, mengubahnya menjadi merah cerah. Niat membunuh di sekitar area tersebut. Tetesan kedua berisi jiwa-jiwa yang tak terhitung banyaknya yang mati di aliansi. Tangan kanan Wang Lin mendarat di tetes kedua cairan emas. Saat ingatannya hilang, setetes cairan emas ini juga dengan cepat berubah menjadi merah darah. Niat membunuh lebih kuat dan menggemparkan bintang. Di Alhaven, aku telah membunuh banyak orang. Langit dan bumi akan berdarah merah darah. Di lautan awan, kabut darah mengikutiku dan niat membunuh tersembunyi di mana-mana. Puluhan ribu penggarap kuil surgawi guntur mundur dengan wajah pucat. Mereka memandang Wang Lin dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Di alam 7 warna, pembunuhan buah dao. Ekspresi Master Flame Spark dan teman-temannya berubah. Ketika Dewa Darah merasakan niat membunuh ini, dia batuk darah. Di sistem bintang kuno, darah mengalir seperti darah. Domain bintang bergetar dan cahaya menghasilkan domain bintang. Itu terus menyebar, dan banyak penggarap Alhaven yang terkejut dengan niat membunuh ini. Menyebarkan klan guntur, membunuh seluruh klan. Jiwa sedih yang tak terhitung jumlahnya tampaknya muncul, mengeluarkan raungan kematian. Hati para penggarap Alhaven tergoncang. Makam Orde Kuno dipenuhi dengan darah. Tuan Lu Fu menghirup udara dingin. Niat membunuh yang diungkapkan Wang Lin bahkan mengejutkannya. Saya kembali ke Alhaven dan planet Donglin runtuh.
Tangan kanan Wang Lin terus bergerak. Semua niat membunuh dalam hidupnya mulai berkumpul, dan itu mengubah 9 tetes cairan menjadi emas merah darah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Guru Lu Fu melalui pohon Alheaven setinggi 100 kaki. Saat ini, pikiran Guru Lu Fu bergetar. Ketika Wang Lin memandangnya, seolah-olah niat membunuh yang mengerikan telah menyerangnya seperti pedang. Tuan Lu Fu tanpa sadar mundur beberapa langkah. Pohon Alheaven setinggi 100 kaki bergetar seolah tidak dapat ditahan dan akan runtuh. Dibandingkan dengan kehidupan, para penggarap Alheaven tidak memiliki niat membunuh untuk berjuang melawan takdir. Wang Lin penempatan tangan dan 9 tetes cairan berwarna merah darah mengembun membentuk kristal darah. Kristal darah ini mengandung semua niat membunuh Wang Lin. Setelah terbentuk, ia terbang menuju Master Lu Fu. Ekspresi Tuan Lu Fu sangat serius. Ketika kristal darah mendekat, dia melihat jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Jiwa-jiwa ini adalah orang-orang yang dibunuh Wang Lin, dan ketika mereka muncul, seolah-olah mereka telah kembali dari dunia bawah untuk memperluas langit dan bumi. Puluhan ribu petani merasakan niat membunuh yang membuat mereka takut. Seolah-olah akhir dunia akan datang. Mereka berteriak dan mundur sekali lagi. Pusaran dari formasi di belakang Master Lu Fu berhenti total. Dewa menjadi darah dan terus mundur. Li Yunzi juga mundur dengan ketakutan di matanya. Dia harus mundur. Di matanya, Tuan Lu Fu tidak menghadap Wang Lin melainkan segunung mayat dan lautan darah. Master Flamespark diam-diam merenungkan dan memandang Wang Lin dengan ekspresi yang rumit. Niat membunuh dari kristal itu dapat memaksa puluhan ribu petani mundur. Ini adalah Wang Lin. Harta karun ini tidak memiliki esensi, tidak ada darahku, tidak ada niat melawan Alheaven, dan tidak memiliki semua rencanamu. Isinya hanyalah niat membunuhku. Harta karun ini saja sudah cukup untuk menghancurkan pohon Alheavenmu. Tuan Lu Fu meraung dan memutar untuk menghentikan kristal darah. Pikirannya bergetar dan ketakutan muncul di matanya. Dia tidak pernah mengira seseorang bisa memiliki niat membunuh yang begitu kuat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang berpikiran seperti itu. Dari sudut pandangnya, Wang Lin tidak bisa lagi dianggap sebagai seorang cerdas. Ada lautan darah yang tak berujung di belakang orang ini, yang bisa memenuhi seluruh alam batin. Lawan ini membuat kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak ingin memprovokasi orang ini dan agak tidak berani memprovokasi orang ini. Harta karun ini hanya memiliki niat membunuh, bagaimana bisa menghancurkan pohon Alheavenku? Tuan Lu Fu menstabilkan dirinya setelah mundur beberapa langkah dan menatap Wang Lin. Wang Lin memandang Guru Lu Fu dan perlahan berkata, karena itu disempurnakan olehku. Karena saya bilang bisa, pasti bisa. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Kata-katanya sangat ringan, tetapi penuh dengan keyakinan. Ekspresi Tuan Lu Fu berubah drastis saat dia menatap kristal darah itu. Hatinya terasa pahit. Dia tahu dia telah meremehkan kelicikan Wang Lin. Dia bermaksud mengerahkan pertempuran Alheaven untuk menekan Wang Lin, namun jika pohon itu dihanurkan, hal itu akan melibatkan tekad para penggarap Alheaven melawan alam luar. Namun, Wang Lin tidak hanya menyadarinya, dia juga menggunakan fakta ini untuk melawannya. Ini benar-benar sebuah kejutan. Jika dia benar-benar mencoba membandingkan kedua harta karun itu, maka itu akan menjadi pertarungan sesungguhnya. Setelah sekian lama, Guru Lu Fu berkata dengan suara serak, apakah menurut Anda orang tua ini tidak berani mencobanya? Wang Lin tidak berbicara, dia hanya menatap Guru Lu Fu dengan dingin. Waktu perlahan berlalu. Setelah beberapa saat, Tuan Lu Fu berpegangan tangan. Dia menyuarakan lengan bajunya dan berteriak, kamu telah memenangkan pertempuran sastra yang pertama. Apakah kamu berani menerima pertarungan niat Dao? Ekspresi Tuan Lu Fu muram dan suaranya tersebar di seluruh bintang-bintang. Saya bosan dengan pertarungan sastra ini. Wang Lin mengurungkan niatnya dan mengumumkannya pada Dewa Darah yang pucat di belakang Tuan Lu Fu. Dia akan melewati Tuan Lu Fu dan langsung menangkap dewa yang baik. Tuan Lu Fu sudah marah karena pertempuran pertama, dan dia mulai tertawa karena marah karena tindakan Wang Lin. Dia pergelangan tangan dan pukulan penuhnya meletus. Dia berdiri di sana seolah-olah dia berdiri di atas bintang-bintang. Momentum ini seperti badai, dan menggemparkan domain bintang karena esensi anginnya. Pada saat ini, 9 naga angin setinggi 100.000 kaki muncul dan meraung.
Raungan mereka menggetarkan surga, seolah-olah badai yang sangat dahsyat melanda seluruh langit. Angin menderu ke seluruh dunia. Wang Lin, apa yang dicatat lelaki tua ini takut bertarung denganmu. Karena kamu ingin bertempur, maka kami akan bertarung. Tuan Lufu menunjukkan senyuman marah dan membayangkan tangan kanannya. Kereta spasial muncul dan pedang patah muncul di hadapan Tuan Lufu. Pedang patah ini hanya memiliki setengah bilahnya, namun ketajamannya menyapu seluruh dunia dan membentuk sinar energi pedang yang tak terlukiskan yang melesat ke arah Wang Lin. Pedang patah inilah yang menembus tubuh Dewa Kuno Bintang 8 Tusi. Setelah pedang patah itu muncul, Tuan Lufu membentuk segel dan mengarah ke langit. Gelombang tak kasat mata menyebar dan mendorong puluhan ribu pembudidaya hingga sangat jauh. Pada saat yang sama, sebuah ilusi muncul di belakang Master Lufu. Itu bukanlah seseorang melainkan sebuah dunia. Angin alam surgawi. Seluruh alam surgawi angin tiba-tiba muncul di belakang Tuan Lufu. Namun, alam surgawi angin ini benar-benar berbeda dari yang pernah dilihat Wang Lin. Meski menimbulkan angin kencang, namun tidak pecah sama sekali. Itu dipenuhi dengan energi spiritual surgawi dan banyak makhluk surgawi yang bergerak. Bumi belum runtuh dan tanahnya utuh. Dia bisa dengan jelas melihat gerbang batu raksasa di pusat alam surgawi. Makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di bawah gerbang batu seolah-olah mereka sedang memujanya. Gelombang energi spiritual menyebar dan segera menyelamatkan seluruh surga. Melodi surgawi juga muncul. Itu membuat seseorang langsung merasa segar setelah mendengarnya. Ada banyak binatang surgawi. Bahkan ada tanda-tanda Joss Flames di alam surgawi, dan mereka diserap oleh Master Lufu. Alam surgawi angin ini adalah kunci bagi Guru Lufu untuk menjadi seorang yang berkuasa langkah ketiga. Joss Flames yang ia perlukan untuk menjadi kendali langkah ketiga berasal dari alam celestial angin hantu ini. Wind Celestial Realm adalah akar dari pemikiran saya dan sumber Joss Flames saya. Meski tubuhmu kuat, kamu belum mencapai langkah ketiga. Tanpa Joss Flames, saya ingin melihat bagaimana Anda berencana melawan saya. Sekarang izinkan saya memberi tahu Anda mengapa nada dering langkah ketiga adalah nada dering paling kuat di dunia ini. Itu karena Joss Flames, dan hanya melepaskan langkah ketiga yang dapat menggunakan Joss Flames. Tuan Lufu memutuskan untuk berteriak. Pada saat ini, hantu Wind Celestial Realm memberikan kepercayaan diri yang tak ada habisnya. Dia mendapat tekanan mengejutkan yang hanya bisa dimiliki oleh mengaktifkan langkah ketiga. Mata Wang Lin setenang air saat dia melihat Guru Lufu menggunakan berbagai mantra. Aura Tuan Lufu segera mencapai puncaknya, namun Wang Lin tetap tenang. Di matanya, Tuan Lufu kurang. Ketenangannya memberi perasaan misterius pada Guru Lufu. Mata Tuan Lufu berbinar. Dia tidak mengerti mengapa Wang Lin bisa begitu tenang. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak mungkin dia menekannya sehingga saya tidak bisa melihatnya. Ketenangan ini aneh. Saya ingin melihat bagaimana dia bisa begitu tenang. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pedang patah itu menyerang ke depan dan hantu alam surgawi angin melepaskan energi spiritual surga yang mengerikan. Untaian Joss Flame mengelilingi tubuhnya. Pada saat ini, Guru Lufu seperti makhluk surgawi, dan momentumnya sangat mengerikan. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk formasi planet di bawahnya. Ratusan planet mulai bergerak dan aura planet jiwa menyebar. Ketika pembentukan planet bergerak, aura planet menjadi lebih kuat dan mengguncang sistem bintang seluruh langit. Seiring pertumbuhannya, bahkan 3 sistem bintang lainnya dapat merasakan kekuatan pembentukan planet ini. Orang tua ini telah menyiapkan formasi ini untuk musuh di alam luar. Karena kamu ingin bertarung, orang tua ini ingin melihat bagaimana kamu akan bertarung di dalam formasi planet ini. Jubah Tuan Lufu berkibar dan aura jiwa planet menjadi lebih kuat. Sebuah pusaran muncul dan memenuhi area di sekitarnya dengan tekanan yang mengejutkan. Sekilas, seluruh domain bintang dipenuhi dengan jiwa planet. Jiwa-jiwa planet ini sepertinya telah menciptakan dunianya sendiri di sini. Wang Lin berada di pusat pembentukan planet ini. Anak kecil Wang Lin, datang dan lawan orang tua ini. Tuan Lufu meraung. Namun ketenangan Wang Lin tetap membuatnya merasa tidak nyaman. Pada saat ini, dia memikirkan semua spekulasinya dan maju ke depan sambil tersenyum. Alam angin surgawi di belakangnya bergetar dan bayangan langit yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Pedang sisa itu melolong saat mengikuti Tuan Lufu menuju Wang Lin.
Formasi planet berputar dan ratusan planet jiwa mulai bergerak juga. Ini memberi orang perasaan bahwa seluruh domain bintang sedang dibalik, itu adalah perasaan yang menakutkan. Ekspresi Wang Lin masih tenang. Ketika Tuan Lufu mendekat, 7 bintang dewa kuno di antara esensi mulai berputar. Kekuatan dewa kuno bintang 7 yang bisa menandingi transmisi langkah ketiga tiba-tiba meletus. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin sepenuhnya mengungkapkan kekuatan dewa kuno bintang 7 miliknya di Alheaven. Murid guru Lufu menyusut, tapi dia tidak berniat mundur. Dalam sekejap mata, dia berada kurang dari 500 kaki dari Wang Lin. Matanya masih tenang, dan ketenangan ini cukup untuk menakuti orang lain dan membuat Tuan Lufu tidak bisa menebak apapun. Mantra apa yang dia punya? Jika hanya aura ini, dia bukanlah tandingan formasi planetku. Saat Tuan Lufu mendekat dan pikiran melintas di pikirannya, desahan Wang Lin bisa terdengar. Dia menyamakan tangan untuk menunjuk ke antara penandaan dan Kaisar Tungku muncul. Budak kuno Lingdong. Saat Wang Lin berbicara, cahaya terbang keluar dari Kaisar Furnace dan tiba di hadapan Wang Lin. Saat yang terhormat Lingdong muncul, aura seorang pemenang langkah ketiga yang muncul sejati dari tubuhnya. Kereta spasial raksasa muncul di atasnya. Ada lautan ungu yang mengerikan di dalamnya, dan Joss Flames yang tak habisnya memenuhi lautan ungu. Kultivator langkah ketiga, Tuan Lufu berubah tidak seperti sebelumnya. Dia tiba-tiba berhenti bergerak maju, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ada lagi langkah ketiga, ini adalah kartu asnya, alasan kenapa dia begitu tenang. Dia, apa identitasnya yang secara tak terduga, memiliki kekuatan langkah ketiga sebagai budak. Meskipun Tuan Lufu telah hidup selama puluhan ribu tahun, dia terkejut dengan kemunculan Lingdong yang terhormat. Dia mengerti mengapa Wang Lin begitu tenang ketika menghadapi semua mantranya, mengapa dia tidak peduli dengan kebaikannya, mengapa dia begitu sombong mengatakan dia lelah dengan pertempuran sastra. Guru Lufu memahami semua ini ketika yang terhormat Lingdong muncul. Yang membuatnya takut adalah Joss Flames tak berujung yang muncul di dalam celah spasial di atas. Yang terhormat Lingdong, Joss Flames sebanyak itu di luar imajinasinya. Ini, Joss Flames sebanyak ini, siapakah yang menguasai langkah ketiga ini? Saya tahu semua pengiriman langkah ketiga di alam batin, tidak ada orang seperti itu. Dia, ekspresi Tuan Lufu berubah drastis. Jika dia seperti ini, tidak perlu membicarakan orang lain. Master Flamespark mengejutkan di dalam pusaran itu. Semua transmisi yang dia rasakan selama puluhan ribu tahun bersama tidak sebesar transmisi yang baru saja dibawakan Wang Lin padanya. Kekuatan Wang Lin sudah membuatnya takut, tapi dia tidak menyangka Wang Lin memiliki budak. Budak kuno, budak kuno. Bagaimana mungkin orang yang mendengar dua kata itu tidak mengetahui identitas Lingdong? Sangatlah normal bagi seorang terampil untuk memiliki seorang budak, tetapi budak ini adalah penguasaan langkah ketiga. Bahkan di alam luar, masalah ini akan memicu gelombang besar, apalagi di alam batin, di mana orang jarang melihat menggerakkan langkah ketiga dalam puluhan ribu tahun. Bahkan jika seseorang memberi tahu Master Flamespark bahwa Alheaven akan runtuh, dia tetap tidak akan terkejut. Penampilan Lingdong yang terhormat, kekuatan misterius, tekanan yang membuat ruang bergetar, aura yang menakutkan para penggarap, tekanan yang bahkan lebih kuat dari leluhur Alheaven, dan ekspresi guru Lufu mengungkapkan segalanya. Orang ini adalah langkah ketiga. Pikiran Master Flamespark bergetar dan menjadi kosong. Matanya kusam. Dia, keberuntungan macam apa yang dia temui? Dia tidak hanya bisa melawan pembakaran langkah ketiga, tapi dia benar-benar mendapatkan budak langkah ketiga. Langkah ketiga, langkah ketiga. Saya baru bertemu guru Lufu setelah puluhan ribu tahun hidup saya. Ini, aku tidak percaya ini. Tidak percaya ini. Pikiran Tuan Flamespark memenuhi kebingungan. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kultivator langkah ketiga adalah budak Wang Lin. Mata Li Yunzi hendak memelotot saat dia menatap segala sesuatu yang terjadi di hadapannya. Dia sepertinya lupa bahwa dia telah hidup selama puluhan ribu tahun. Dia sama terkejutnya ketika dia masih anak-anak fana dan melihat seorang yang berminat untuk pertama kalinya. Apa yang dia rasakan sekarang beberapa kali lebih kuat dari apa yang dia rasakan saat itu. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang keterampilan mengambil langkah ketiga bisa menjadi budak orang lain.
Hal ini juga menghancurkan rasa hormat dan fanatismenya terhadap langkah ketiga. Yang lebih serius lagi, hal ini merobek citra para penggarap langkah ketiga sebagai makhluk tertinggi. Adegan ini membuat dia mengetahui bahwa kecepatan langkah ketiga juga merupakan torsi dan bisa menjadi budak orang lain. Namun, terungkapnya kekerasan ini menimbulkan dampak yang kuat pada Li Yunzi. Tubuhnya gemetar dan dia batuk seteguk darah. Siapa Wang Lin ini? Hei, bagaimana dia melakukan ini? Bagaimana dia menjadikan langkah ketiga sebagai budaknya? Kekuatannya sudah sebanding dengan langkah ketiga. Sekarang, tambahkan budak ini, dia. Kekuatannya sudah berada di puncak alam batin. Dewa Darah benar-benar tercengang. Dia tidak berani mempercayai semua yang dilihatnya. Awalnya, dengan usia dan tingkat inovatifnya, pemikiran kekanak-kanakan seperti itu seharusnya tidak muncul, tetapi dia tidak bisa tidak mempercayainya. Halusinasi. Ini pasti halusinasi. Seorang pendukung langkah ketiga yang sangat langka yang dijunjung oleh semua kenalan, bagaimana mungkin keberadaan sebesar itu bersedia menjadi budak orang lain? Ini tidak mungkin. Namun, pemikiran Dewa Darah terhenti karena spekulasi lain di pemikiran tersebut, dan hal itu memicu gelombang kejut yang sangat besar di otaknya. Jika dia tidak bersedia, mungkinkah Wang Lin memaksanya? Ini seharusnya tidak mungkin. Meskipun kekuatannya sebanding dengan langkah ketiga, bagaimana dia bisa memaksakan langkah ketiga? Ini adalah menginduksi langkah ketiga, langkah ketiga. Di Alheaven, lelaki tua ini hanya melihat Tuan Lufu. Mereka bertiga sudah dikejutkan oleh yang terhormat Lingdong. Kegaduhan terjadi di antara puluhan ribu keberatan yang telah diusir oleh alam celestial angin. Mampu menjadi anggota kuil surgawi guntur dan tinggal di sini membuktikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Mereka jelas merasakan tekanan yang menggemparkan datang dari yang terhormat Lingdong. Di bawah tekanan ini, mereka tidak bisa diam. Ketakutan menimpa mereka dan teror memenuhi hati mereka. Apakah ini langkah ketiga? Membuat ekspresi leluhur berubah dan berhenti. Mungkinkah ini benar-benar langkah ketiga yang legendaris? Aura yang sama dengan leluhur. Ini jelas merupakan langkah ketiga. Kultivator langkah ketiga, 3 izin langkah ketiga telah muncul pada saat yang sama di Alheaven. Tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Selama puluhan ribu tahun, hanya ada leluhur, tapi sekarang, tingkat budidaya Wang Lin ini tidak tinggi ketika dia pergi. Namun, sekarang, setelah 800 tahun, budidayanya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Kultivator langkah ketiga sebagai budak. Luar biasa. Kehebohan menyebar ke seluruh domain bintang hingga seperti guntur yang bergemuruh hebat. Adegan mengejutkan ini adalah sesuatu yang tidak berani dipercaya oleh siapapun. Ini melebihi semua harapan mereka. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan dalam mimpi mereka. Ekspresi Tuan Lufu cetak dan dia muram seperti air. Ada sedikit kebingungan di matanya saat dia bertukar lengan bajunya dan mengaum. Raungan ini menggema dan menekan rasa takut puluhan ribu petani. Kini hanya suara yang tersisa. Orang tua ini meremehkanmu. Anda sebenarnya telah mengambil langkah ketiga sebagai budak Anda. Tingkat pukulan orang ini setara dengan saya dan dia memiliki Joss Flames yang jauh lebih banyak dari saya. Aku bahkan bukan lawannya. Suara Guru Lufu memasuki telinga semua orang yang hadir di seluruh langit. Namun, meski lelaki tua ini bukan tandingannya, aku yakin aku masih bisa berjuang melawanmu. Orang tua ini sangat berbakat, jika bukan karena mengecewakan Joss Flames, saya sudah lama mencapai tahap pertengahan atau tahap akhir dari Nirvana Void. Meskipun saya kurang dalam menghancurkan karena mengecewakan Joss Flames, selama puluhan ribu tahun terakhir, saya telah mengirimkan banyak harta karun. Dengan kekuatan formasi planet, itu masih cukup untuk melawanmu. Suara Tuan Lufu bergema saat dia mengganti lengan bajunya. Formasi planet mengeluarkan aura yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya dan menyapu bintang-bintang. Gemuruh menggelegar seperti orang gila. Para pendengar yang terkejut dengan kemunculan Lingdong sekali lagi mengeluarkan raungan yang sangat keras. Leluhur seluruh langit, leluhur seluruh langit, leluhur seluruh langit, leluhur seluruh langit. Suara-suara ini dengan cepat terhubung satu sama lain. Ini adalah auman puluhan ribu penggarap, auman yang mereka keluarkan ketika mereka akan runtuh untuk mengangkat diri mereka sendiri dan Alheaven. Suara mereka seperti banjir yang mengejutkan.
Mereka menyatu dengan badai dan membentuk momentum yang tak terlukiskan. Ada juga api jos samar yang melayang dari kepala para penggarap itu menuju Tuan Lufu. Tuan Lufu tertawa di langit dan kemudian menunjuk formasi planet dengan ekspresi serius. Tombak sepanjang 10.000 kaki tiba-tiba muncul dari pusaran di dalam formasi. Setelah tombak itu muncullah sebilah pedang hitam. Setelah bilahnya ada 9 manik dao yang membentuk lingkaran. Dalam sekejap, 18 harta karun muncul satu persatu dari badai. Setiap harta karun mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan. Kekuatan yang tak terlukiskan berkumpul di dalam badai dan mendesak ke arah Wang Lin dan Ling Dong yang terhormat. Raungan puluhan ribu komunitas Al-Heaven memasuki telinga Wang Lin. Leluhur seluruh langit, leluhur seluruh langit. Momentum Guru Lu F mencapai batasnya. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menyerang Wang Lin. Pada saat yang sama, bayangan langit yang tak terhitung jumlahnya muncul. Rasanya seperti surga sendiri sedang turun. Ada juga pedang patah itu. Itu langsung berada dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin. Pedang energi yang mendominasi itu menargetkan area di antara alis Wang Lin. Tuan Lufu mendapatkan kembali keberaniannya setelah dikejutkan oleh kemunculan Ling Dong. Dia baru saja memutuskan untuk bertarung melawan Wang Lin. Perubahan mendadak terjadi. Wang Lin dengan tenang melihat ke arah Master Lufu yang mendekat dengan cepat. Dia mengerutkan kening dan perlahan berkata, "Budak kuno Zhou Jin." Raungan serigala yang mengejutkan datang dari Emperor Furnace dan bergema di seluruh bintang. Domain bintang bergemuruh saat sosok Zhou Jin keluar dari tungku kaisar. Saat dia keluar, aura menyalakan langkah ketiga muncul. Aura ini dipenuhi dengan tirani dan haus darah. Dikombinasikan dengan tubuh bagian atas telanjang Zhou Jin, itu mengeluarkan aura yang ganas. Di belakang Zhou Jin ada serigala besar berwarna merah darah yang menatap Tuan Lufu. Tuan Lufu berpikir bahwa kejutan yang dia rasakan sebelumnya sudah mencapai batasnya, tetapi dibandingkan dengan sekarang, kejutan yang dia rasakan sebelumnya dihitung sebagai apa? Gelombang teror yang tak terlukiskan melanda tubuhnya, dan dia tidak berani mendekat. Dia mundur hingga jaraknya lebih dari 1000 kaki, dan matanya menunjukkan sinyal. Pedang yang patah itu tiba-tiba bergemuruh saat mendekati Wang Lin dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar seolah-olah ada kekuatan yang kuat sedang meremasnya. Ia tidak dapat bergerak maju lagi, dan mengeluarkan suara retakan seolah-olah ia tidak dapat menahannya lagi. Sebuah retakan muncul di sana dan dia terpaksa mundur. Pedang patah ini harus mundur. Itu bisa menembus tubuh Tuo Shen, tapi tidak memenuhi syarat untuk menghadapi 3 pemberitahuan langkah ketiga. Itu tajam, tapi pedang itu masih patah, jadi dia harus mundur. Pedang itu memiliki roh, dan roh itu mengeluarkan sumbat yang tertidur. Roh itu terluka parah, dan dia mundur kembali ke Guru Lufu. Ia gemetar hebat seperti seorang yang ketakutan. Ada juga alam surgawi angin di belakang Guru Lufu. Para dewa itu sedang menyerang Wang Lin ketika Zhou Jin dan Ling Dong muncul. Mereka mengambil langkah maju pada saat yang sama dan kekuatan Joss Flames menggema. Puluhan ribu tabrakan tak kasat mata muncul dalam sekejap. Bayangan langit tersapu bersih saat hembusan angin bertiup. Bahkan Phantom Wind Celestial Realm runtuh karena tekanan mengejutkan dari Zhou Jin dan Ling Dong. Gemuruh, 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 gemuruh. Alam surgawi angin terkoyak dan hilang, hanya menyisakan Guru Lufu, yang bahkan lebih ketakutan dari sebelumnya. Bukan hanya budak langkah ketiga. Ini dua budak langkah ketiga. Ini. Master Lufu menjadi seperti Master Flame Spark dan teman-temannya, dia benar-benar terkejut. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya, rasanya seperti udara dingin disiramkan ke kepalanya. Tubuhnya gemetar dan dia tidak lagi berpikir untuk bertarung. Dia tidak mampu melawan. Dia tidak berani melawan. Serigala darah yang muncul di belakang Zhou Jin membuat Tuan Lufu memikirkan sebuah rumor. Pada saat ini, rencana Tuan Lufu gagal sebelum perubahan drastis ini. Dia tidak akan pernah mengira Wang Lin mendapat dukungan yang mengejutkan di balik ketenangannya. Menghadapi 3 penggarap langkah ketiga, dia tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan pertarungan. Meskipun dia sudah memiliki formasi planet, itu belum lengkap. Bagaimana dia bisa melawan 3 penggarap langkah ketiga? Kekuatan mereka yang luar biasa menyebabkan keinginan pertarungan Tuan Lufu runtuh. Dia tidak bisa lagi berjuang dan hanya merasakan sensasi yang luar biasa. Bahkan dengan tingkat periklanan Guru Lufu,
dia hanya bisa merasa pahit saat dia menatap dengan tercengang pada segala sesuatu yang ada di hadapannya. Dia tahu dia telah melakukan kesalahan besar. Kesalahannya sangat fatal, dia salah meremehkan budidaya Wang Lin. Ketika Wang Lin kembali ke Alhaven, Tuan Lufu berpikir bahwa Wang Lin memiliki kekuatan untuk melawannya dan dia tidak boleh sembarangan memprovokasi Wang Lin. Penilaian ini berubah ketika dia melihat pedang hujan di planet Qingling. Guru Lufu mengira dia telah melihat melalui memikirkan Wang Lin dan dia sedikit santai. Namun, ketika Wang Lin memecahkan formasi dalam 8 napas waktu di planet Dongling, dia menyadari kesalahan dalam penilaiannya. Dia telah menaikkan status Wang Lin menjadi setara dengannya, namun dia tetap percaya bahwa dengan berbagai hartanya, Wang Lin akan kesulitan menghadapinya. Baru setelah Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh di luar formasi, Guru Lufu menganggap Wang Lin berada sedikit di atasnya. Namun, bahkan pada saat itu, dia tidak percaya Wang Lin memiliki kemampuan untuk melukainya secara serius. Dengan berbagai harta karunnya, paling banyak semuanya akan berimbang. Tidak ada seorang pun yang memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Ketika pertempuran sastra terhenti, ketenangan Wang Lin memberikan tekanan yang sangat besar pada Guru Lufu. Begitu dia memutuskan untuk bertempur, dia mengeluarkan hantu alam celestial angin dan bahkan memicu terbentuknya planet. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun Wang Lin berada sedikit di atasnya, dia masih bisa memaksanya mundur. Namun, ketika Lingdong muncul, Tuan Lufu sangat ketakutan saat mengetahui bahwa dia salah lagi. Ketenangan Wang Lin berasal dari kenyataan bahwa ia memiliki budak langkah ketiga. Ini di luar dugaan Guru Lufu. Meski terkejut, hal itu menyulut tekadnya untuk bertarung. Dia percaya bahwa ini adalah kartu sebagai terakhir Wang Lin, sementara dia masih memiliki formasi planet. Dengan formasi planet, dia nyaris tidak bisa memaksakan hasil imbang. Namun, kemunculan Zhou Jin adalah kekuatan terakhir yang meruntuhkan pikiran. Keyakinan Guru Lufu hancur total dan dia merasakan sensasi yang tak terbayangkan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Wang Lin bukan hanya budak langkah ketiga tapi, yang kedua hampir mencapai puncak tahap awal Nirwana Void dan tidak jauh dari tahap pertengahan. Ekspresi Guru Lufu menjadi pahit dan pikiran berdengung. 18 harta karun yang muncul di dalam formasi planet didorong kembali oleh aura langkah ketiga yang ditinggalkan oleh Zhou Jin dan Lingdong. Formasi ini belum lengkap, sehingga tidak bisa menghadapi kelompok 3 orang Wang Lin. Kemunculan Zhou Jin memicu gelombang dahsyat, dan serigala darah di belakangnya mengeluarkan suara gemuruh yang masuk ke telinga puluhan ribu pembudidaya yang baru saja menemukan keberanian mereka. Seolah-olah leher dan jiwa asal mereka ditahan, dan itu membuat mereka ketakutan tak terbayangkan. Keyakinan yang mereka peroleh dari pidato Guru Lufu runtuh. Langkah ketiga, sebenarnya ada menyalakan langkah ketiga lainnya. Mustahil, suara langkah ketiga sangat jarang. Ini, bagaimana dua budak penggarap langkah ketiga muncul? Pembudidaya langkah ketiga yang jarang terlihat dalam puluhan ribu tahun. Hari ini di sana, ada begitu banyak. Dua penggarap langkah ketiga sebagai budak. Wang Lin ini, identitas macam apa yang dia miliki? Bagaimana dia melakukan hal seperti itu? Petik 2. Master Flamespark telah kehilangan seluruh kemampuan berpikir. Segala hal yang terjadi dalam waktu singkat ini telah mengejutkannya hingga ia mati rasa. Meski mati rasa, kemunculan Zhou Jin masih menimbulkan rasa sakit yang menusuk di ingatan. 2. Mungkin ada yang ketiga. Yang keempat, Master Flamespark berhenti pada dirinya sendiri. Mata Li Yunzi juga memenuhi kebingungan. Dia hanya menatap ke depan, dan pikirannya seakan menghilang. Dia tidak bisa berpikir lagi. Setiap berdetak langkah kedua di alam batin akan ketakutan setelah melihat ini. 2. Melewatkan langkah ketiga sebagai budak, ini sungguh menakutkan. Jantung dewa berdebar kencang dan keputusasaan memenuhi matanya. Dia tidak pernah membayangkan hal seperti ini bisa terjadi. Bahkan Tuan Lufu terpaksa mundur. Dunia ini besar, tetapi saat ini, dia merasa seperti berada di dalam sangkar. Saat Zhou Jin dan Lingdong muncul, aura langkah ketiga mereka menyapu seluruh langit dan menyerbu ke sistem 3 bintang lainnya. Cloud Sea Star System, di ruang rahasia di Sekte Dewa. Air Daois dengan suasana tenang. Lukanya telah pulih, tetapi saat ini dia tiba-tiba membuka matanya karena terkejut. Dia tanpa sadar berdiri dan melihat keluar angkasa.
Ekspresinya berubah dalam sekejap dan dipenuhi rasa tidak percaya. Juga di dalam sekte dewa, seorang wanita cantik sedang duduk di dalam formasi menerima besar. Dia duduk di sana dengan rambut panjangnya tergerai dan memberikan kesan kecantikan yang mampu membuat jantung siapapun berdebar kencang. Dia sepertinya tidak menyadari aura yang menakutkan air Daois saat dia memegangnya secara diam-diam. Di wilayah peringkat 1 di Cloud Star System, ada sebuah benua kecil. Tidak ada binatang buas atau manusia yang tinggal di sana, tempat itu benar-benar sunyi. Jauh di dalam benua, ada sebuah lembah, dan seorang pria parubaya mengenakan pakaian merah sedang duduk diam di sana. Di hadapannya, ketua sekte-sekte iblis dan berbagai tetua dengan hormat berlutut di sana seolah-olah mereka sedang menunggu jawaban dari pria berbaju merah. Pria berbaju merah tiba-tiba membuka matanya. Aura mengejutkan yang keluar dari tubuhnya segera menghilang dan ditekan hingga tidak ada yang tersisa. Dia kemudian melihat ke suasana, dan setelah sekian lama dia perlahan berkata, anak itu adalah orang yang ditemukan oleh penguasa alam tertutup di dalam batu giok. Anak kecil ini cukup baik. Di sistem bintang aliansi, di alam surgawi hujan yang tersegel, King Lin telah melakukan penyembuhan selama ratusan tahun. Dia tiba-tiba membuka matanya dengan sedikit keraguan dan kekecewaan saat dia melihat ke kejauhan. Di hadapannya duduk si Tunan dengan takjub. Saat ini, dia juga membuka matanya. Mata berbinar dan kemudian dipenuhi kebingungan. Ada patung batu di alam surgawi hujan. Patung ini berada di puncak tertinggi di alam surgawi hujan. Hanya satu orang yang pernah duduk di bawah gunung selama ratusan tahun. Dia adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jas hitam dan memiliki rambut hitam panjang. Dia terus-terusan diselimuti aura dingin dan niat membunuh. Ekspresi dingin pria parubaya itu hampir sama dengan ekspresi Wang Lin di masa-masa sebelumnya. Dia secara pribadi telah menciptakan tanah terlarangnya, dan bahkan si Tunan pun tidak datang ke sini. Apalagi putri King Lin, King Sui, dan Zhou Zi juga tidak berada di sini. Bahkan jika King Lin datang, pria berbaju hitam ini akan berani menyerangnya. Semua ini karena apa yang dikatakan Wang Lin padanya sebelum pergi. Awasi patung batu ini, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Pada saat ini, ada kilatan rasa dingin di matanya. Dan tubuhnya gemetar, menunjukkan rasa kegembiraan yang mengejutkan. Dia melihat ke pemandangan. Meski dia tidak bisa melihat apapun, dia bisa merasakan hubungan samar itu. Guru, di alam surgawi hujan, seorang wanita berpakaian putih sedang duduk di ladang yang dipenuhi rumput surgawi dan keharuman bunga. Ada seekor harimau besar yang sedang tergeletak malas di hadapannya. Dia terkadang melihat ke arah wanita itu. Lebih jauh lagi, di atas gunung yang tampak membeku, duduk seorang wanita yang memasang ekspresi dingin. Dia duduk di sana menghadap dinginnya saat dia melihat ke pemandangan, dan ekspresi dingin. Di kaki gunung berdiri sebuah rumah, dan seorang lelaki berbaju hijau berdiri di dalam halaman. Tubuhnya memancarkan aura kuno, tetapi orang dapat mengatakan bahwa dia sangat tampan ketika masih muda. Meskipun tubuhnya ada, namun tampak seperti tubuh spiritual, namun tidak bersifat jasmani. Berdiri di halaman, dia melihat ke puncak gunung. Dia mengungkapkan sedikit kebingungan, dan tidak ada penyesalan di matanya. Di markas besar sistem bintang aliansi yang tersegel, ada suara marah dan sedih yang telah mendesis selama ratusan tahun. Bunuh, bunuh, bunuh. Aku akan membunuh semua makhluk hidup di dunia. Aku akan menghancurkan dunia ini. Di Alliance Star System, tempat Korsek yang runtuh berada, tatapan yang tampak hampir memaadat memandang ke arah Alheaven. Janji dari penguasa alam tertutup, kan? Di sistem bintang seluruh langit, di dalam formasi planet yang megah, Wang Lin dengan tenang memandang Guru Lufu. Dia tidak mempermalukan yang lain tetapi perlahan berjalan melewati Tuan Lufu, menuju Dewa Darah yang terkejut. Wajah Tuan Lufu tercetak, dan dia membiarkan Wang Lin berjalan melewatinya. Dia tidak lagi berpikir untuk menghentikan Wang Lin. Ekspresinya yang rumit mengungkapkan kepahitannya. Tuan Lufu pernah membantu Wang Lin di Tanah Dewa Kuno. Meskipun Tuan Lufu hanya membantu secara tiba-tiba, seperti bagaimana manusia membantu seekor semut menyewa sungai, Wang Lin tidak akan melupakannya. Oleh karena itu, Wang Lin menyetujui pertempuran sastra dan tidak bermaksud menghancurkan seluruh mukanya. Hasilnya, dia tetap memberinya wajah, jika tidak, Wang Lin tidak akan melalui semua ini.
Dia awalnya bermaksud menggunakan pertempuran sastra untuk memberi kesempatan pada guru Lu Fu untuk mundur. Namun Tuan Lu Fu tetap keras kepala dan Wang Lin menjadi tidak sabar. Karena itu dia memanggil Ling Dong dan Zhou Jin untuk memberikan kejutan yang tak terbayangkan pada guru Lu Fu. Wang Lin berjalan melewati Tuan Lu Fu yang pahit dan perlahan melangkah ke pusaran air. Dia tiba di hadapan Dewa Darah. Wajah Dewa Darah pucat, dan saat Wang Lin tiba, dia menjerit. Tangannya membentuk segel dan dia akan bertarung sebelum mati. Dia mundur dengan cepat dan mengganti lengan bajunya. Bayangan iblis raksasa muncul di belakangnya. Bayangan iblis pada awalnya kabur, tapi segera memadat menjadi bentuk iblis kuno. 6 bintang bersinar di mata kiri iblis kuno itu. Tubuhnya yang tingginya ribuan kaki memancarkan cahaya iblis, dan ia mengeluarkan suara gemuruh bersama dengan Dewa Darah. Ekspresi Wang Lin tenang saat menembus Dewa Darah dan dengan dingin menatap iblis kuno itu. Kamu berani menolak sebelum aku. Bintang Dewa kuno di antara alis Wang Lin berputar dan aura Orde kuno menyebar. Kepala Orde kuno muncul di belakangnya dan memandang iblis kuno itu seperti sedang melihat junior dari klannya. Pikiran Tuhan Darah bergemuruh, menampilkan Wang Lin dan menyatukan kepala. Dewa Darah terasa seperti anak kecil, dan menembus matanya, menembus jiwa aslinya. Telinganya berdengung dan dia mengeluarkan lendir yang tersedak saat dia batuk darah. Tubuhnya gemetar dan kakinya tiba-tiba berhenti di tengah gemetar. Dia tiba-tiba tidak berani bergerak 1 inci pun di bawahnya. Dia jelas merasa kulitnya telah terkelupas, menampilkan daging dan darahnya. Dia merasakan bahwa di hadapan pemandangan Wang Lin, daging dan darahnya akan ditarik, menampilkan tulang putihnya. Bahkan tulangnya mulai mengeluarkan suara retak di bawah ini dan runtuh sedikit demi sedikit, mengungkapkan jiwa asal di dalam tubuh ini. Aku akan membunuhmu untuk menyelesaikan doa karmaku. Yang pertama tentu saja adalah Dewa Darah yang memburu Wang Lin. Yang kedua adalah janji Wang Lin kepada gadis dari keluarga Yao di dalam mimpi. Izinkan saya membantu Anda. Sebuah kalimat sederhana bergema dari 800 tahun yang lalu. Saat Dewa Darah mengeluarkan yang tersedot, garis darah muncul di antara alis jiwa aslinya. Garis ini memanjang hingga ke seluruh wajah, leher, dada, dan perut. Dalam sekejap, garis darah melintas dan jiwa asal Dewa Darah terbelah menjadi 2. Saat jiwa asal terbelah 2, tubuhnya hancur di dalam pusaran. Kematian Dewa Darah tidak mengakhiri masalah ini. Saat jiwa dan daging mulai terkoyak, gelombang energi iblis keluar. Energi iblis ini segera menyatu dengan bayangan iblis. Setan kuno setinggi 1000 kaki muncul di dalam pusaran air. Ada 6 bintang yang berputar cepat di mata kirinya. Bau darah dan menjangkau seluruh tubuh besarnya. Raungan tajam menggema saat tubuh 1000 kaki iblis kuno itu dengan cemas mundur dengan ekspresi panik di wajahnya. Dia sudah lama menyatu dengan Dewa Darah untuk menggunakannya sebagai penyembuhan. Tahun itu, dia dengan jelas memperhatikan energi Dewa kuno di dalam tubuh Wang Lin. Meskipun Wang Lin hanya ada di sini sebagai avatar dan tubuh aslinya berada di aliansi, hal itu masih menarik perhatian iblis kuno. Dia telah menggunakan Dewa Darah untuk memerintahkan keluarga Yao menangkap Wang Lin sehingga dia bisa menyerap energi Dewa kuno dari jiwa Wang Lin. Meskipun aura antara klan ketiga Orde kuno berbeda dan sangat sulit diubah, hal ini tetap bermanfaat karena dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa tindakan di masa lalu dapat mengakibatkan kematian hari ini. Saat dia mundur, dia mulai menggantikan tangannya dan mulai melantunkan mantra dalam bahasa Orde kuno. Mantra 5 warna muncul penuh dengan energi iblis dan ditembakkan ke arah Wang Lin. 9 hantu naga iblis muncul dan menyerang Wang Lin. Setelah naga, 99 bendera iblis muncul dan melepaskan energi iblis yang kuat. Ada iblis di dalam setiap bendera, dan iblis besar menyerang Wang Lin. Di balik bendera iblis, 999 tetes darah merah tua muncul entah dari mana dan menghujani Wang Lin. Setiap tetes darah mengandung jiwa yang tak ada habisnya. Ini adalah jiwa anggota keluarga Yao yang telah dikumpulkan selama puluhan ribu tahun. Setelah hujan darah, 9.999 jarum hitam muncul. Mereka mengandung energi iblis yang kuat dan racun yang kuat. Mereka semua menggali menuju Wang Lin. Setan kuno ini telah berusaha keras. Dia tahu dia akan mati, tapi dia tidak mau menyerah. Terlalu lemah. Wang Lin tidak mengizinkan Ling Dong atau Zhou Jin menyerang.
Dia dengan dingin melihat ke arah iblis kuno yang mundur dan melayangkan pukulan. Ini adalah pukulan pertama yang dia lemparkan ke hadapan Guru Lufu dan puluhan ribu-ribu orang di sekitarnya. Pukulan Orde Kuno yang akan menembus langit. Saat pukulan ini terbang, kepala Orde Kuno di belakang Wang Lin terdistorsi dan menyerang untuk menyatu dengan pukulan Wang Lin. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh bintang. Seluruh domain bintang berhenti bergerak. Pukulan dahsyat itu menyerang ke depan di bawah menghasilkan puluhan ribu kekuatan, di bawah menghitamkan Master Lufu, dan di bawah mengkilat Master Flamespark. Dan Li Yunzi, berbagai mantra yang dilepaskan iblis kuno semuanya runtuh, dan dia mengeluarkan yang tertidur. Yang pertama runtuh adalah naga iblis. Seolah-olah hembusan angin kencang menyapu naga itu dan segera menghancurkan mereka, hanya menyisakan auman mereka yang bergelombang. Namun, saat pukulannya lewat, bahkan gema pun menghilang. Setelah 9 naga iblis muncul bayangan iblis yang keluar dari 99 bendera. Raungan mereka tiba-tiba berhenti ketika pukulan itu lewat. Dari jauh, seperti Wang Lin hanya mengubah tangannya, dan tubuhnya tetap tidak bergerak. Tapi tinju hantu raksasa terbang di hadapannya. Setelah pukulan itu menembus naga iblis, ia diaktifkan dengan 99 bayangan iblis, dan semua bayangan iblis itu runtuh. Dekat setelah bayangan setan, 999 tetes darah menghujani seperti anak panah. Namun, mereka semua pingsan saat diaktifkan dengan tinju, tidak mampu menghentikan sama sekali. Saat suara gemuruh menggemuruh, pukulan Wang Lin menghancurkan segalanya dan menembus. 9.999 jarum hitam bahkan tidak menyentuh kepalan tangan sebelum semuanya roboh, dan kemudian pukulan diluncurkan ke iblis kuno. Semua ini terjadi dalam sekejap. Iblis kuno itu berteriak ketika dia mundur dan melipat tangannya. Kepalanya tersentak, dan suara yang sedih menggetarkan hati. Senjata klan kerajaan, pedang iblis. Pemakaman bumi. Saat suaranya menggema, seberkas cahaya ungu muncul di antara tangan iblis kuno itu. Cahaya ungu ini mengeluarkan aura iblis yang kuat dan berubah menjadi pedang raksasa. Bila ini sepenuhnya berwarna ungu dan mengeluarkan aura tajam bersama dengan energi iblis. Ada bintang iblis kuno yang berkedip di bilahnya. Setan kuno ini mungkin ada di dalam pedang ini mengungkapkan betapa luar biasanya pedang ini. Saat iblis kuno menggenggam pedangnya, pedang iblis itu menciptakan busur mengerikan yang melesat ke arah tinju hantu Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi cerah. Dia tidak menyangka iblis kuno kecil itu memiliki senjata iblis kuno kerajaan. Wang Lin tertawa ketika berjongkok terbuka dan dia meraih pedangnya. Dalam sekejap, pedang ungu itu diluncurkan dengan telapak tangan Wang Lin dan gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah. Telapak tangan hantu Wang Lin meraih pedangnya. Tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri. Setelah ditangkap, terdengar suara gemuruh dari dalamnya. Iblis kuno itu mengeluarkan seteguk energi kehidupan. Matanya memuaskan keputusasaan. Saran itu bergetar di bawah gelombang kejut ini, tapi Wang Lin tetap tidak bergerak dan ekspresinya bahkan tidak berubah. Hanya pakaian dan rambutnya yang berkibar tertiup angin. Ling Dong dan Zhou Jin yang diam-diam terhormat berdiri di belakangnya. Ling Dong secara pribadi telah disempurnakan oleh Wang Lin, jadi tidak ada kemungkinan dia memberontak. Zhou Jin terpaksa menyerah dengan bantuan aura Orde Kuno. Pada saat ini, dia sedang melihat Wang Lin dengan ekspresi yang rumit. Semakin kuat Wang Lin, semakin rumit perasaannya. Namun, tanda salep kuno menekan jiwa aslinya, membuatnya mustahil untuk menolaknya. Rasanya seperti gunung yang membuatnya terasa seperti semut. Ini pedang yang bagus. Namun, iblis yang menggunakannya agak lemah. Wang Lin bayangan tangan dan telapak tangan hantu itu membawa kaktus ke rekaman itu. Pada saat yang sama, iblis kuno bintang 6 gemetar saat Wang Lin mengganti tangannya. Seolah-olah Wang Lin mengeluarkan kekuatan isap yang kuat, dan iblis kuno tidak bisa lagi menahannya. Segera, dia dengan cepat terbang menuju Wang Lin. Tepat setelah Wang Lin menyingkirkan pedangnya, dia meraih leher kuno iblis itu. Meskipun iblis kuno ini tingginya ribuan kaki, tubuhnya dengan cepat menyusut saat dia terbang menuju Wang Lin, dan tangan Wang Lin mencengkeram leher iblis kuno itu. Iblis kuno itu mulai berteriak ketakutan, "Jangan bunuh aku. Aku tahu sebuah rahasia yang mengejutkan. Ini terkait dengan keluarga Yao. Jika kamu bisa pergi ke sana,
kamu bisa menerima mantra 3 kehidupan. Mata Wang Lin berbinar, tapi dia tidak memperhatikan iblis kuno itu. Sebaliknya, dia memandang Guru Lu Fu, yang wajahnya menjadi pucat karena melihat pukulan Wang Lin. Jadi inilah alasan mengapa Anda menghentikan saya menyelesaikan karmanya. Guru Lu Fu berpikir dan berkata, memang, rekan penggarap telah menangkap iblis ini, tetapi lelaki tua ini masih harus bersiap untuk menangkapnya, jadi saya tidak akan mengirimmu pergi. Meskipun Wang Lin memiliki 2 langkah ketiga sebagai budak, Tuan Lu Fu masih menjadi tuan rumah langkah ketiga. Dia memilikinya sendiri, dan meskipun terkejut, tidak mungkin dia menurunkan dirinya sendiri. Wang Lin memegang tangan Guru Lu Fu dan tersenyum. Saat pertarungan melawan alam luar dimulai, aku akan membalas budimu hari ini. Saya harap rekan kultivator Lu Fu tidak keberatan. Sikap Wang Lin tetap konsisten dan dia tidak memanfaatkan situasi ini untuk mempermalukan Guru Lu Fu. Tuan Lu Fu diam-diam merenung sebentar dan kemudian memberi isyarat. Dia memaksakan senyum dan mengulurkan tangannya pada Wang Lin. Bagi rekan penggarap Wang, memiliki termometer yang begitu kuat merupakan berkah bagi alam batin. Orang tua ini hanya bingung tentang satu hal. Keduanya, 2 tendangan langkah ketiga ini berasal dari Master Lu Fu tidak selesai berbicara dan hanya menunjuk ke tepi kota. Wang tersenyum dan mengangguk. Pandangan Lingdong sangat menyambut Tuan Lu Fu. Dia mengatupkan tangannya dan berkata, orang tua ini bernama Lingdong, nenek moyang klan Lingdong dari alam luar. Meskipun Tuan Lu Fu mempunyai beberapa spekulasi, setelah mendengar apa yang dikatakan Lingdong, dia masih bergerak. Nenek-nenek moyang klan Lingdong. Lingdong yang mengalihkan perhatian dan perlahan berkata, klan Lingdong bukanlah klan besar di sistem bintang kuno, kami hanya memiliki 10.000 anggota klan. Tuan Lu Fu memegang tangannya pada yang terhormat Lingdong. Meskipun Lingdong adalah budak Wang Lin, di matanya, dia masih menguasai tingkat ketiga yang setara dengan dirinya. Setelah memegang tangannya, dia melihat ke arah Zhou Jin yang diam. Ini, Zhou Jin, nenek moyang klan serigala surgawi di alam luar. Setelah Tuan Lu Fu mendengar ini, dia menghirup udara dingin. Ketika dia melihat serigala darah di belakang Zhou Jin, dia sudah menebaknya. Dia telah mendengar bahwa ada klan di alam luar yang melayani serigala surgawi. Ini adalah kelanjutan klan itu dari zaman kuno. Orang-orang dari klan ini berhubungan dengan serigala, dan karena warisan mereka yang panjang, mereka memiliki Joss Flames yang kaya, yang memungkinkan para penggarap langkah ketiga muncul. Ketika Tuan Lu Fu mendengar Zhou Jin, dia yakin akan identitas Zhou Jin. Wang Lin ini benar-benar pergi ke alam luar. Dia mengumpulkan 2 leluhur sebagai budaknya. Ini, Tuan Lu Fu memandang Wang Lin dan mengubahnya berubah. Dia sendiri adalah seorang keterampilan langkah ketiga dan tahu betapa sulitnya menjadikan orang seperti dia menjadi budak. Ini berbeda dengan membunuh jenderal dalam pasukan yang berjumlah puluhan ribu orang, ini malah menjadikan jenderal itu sebagai budak. Berkat tingkat terobosannya, Guru Lu Fu dapat melihat tanda budak yang sama pada Lingdong dan Zhou Jin. Jelas sekali mereka telah dimurnikan menjadi budak secara paksa oleh Wang Lin. Bagaimanapun, Wang Lin belum benar-benar menyalakan langkah ketiga, yang membuatnya semakin sulit. Saya belum pernah mendengar tentang klan Lingdong, tapi klan serigala surgawi ini adalah klan besar di alam luar. Wang Lin ini tidak sederhana. Apa yang dia lakukan di alam luar pasti sangat menggemparkan. Tuan Lu Fu jarang mengagumi siapapun dalam hidupnya, tetapi pada saat ini, dia merasa kagum pada Wang Lin. Semua kesuraman sebelumnya menghilang dari Guru Lu Fu dan dia menggenggam tangannya. Apakah rekan penggarap Wang pergi ke alam luar? Saya baru saja kembali dari alam luar. Wang Lin memperhatikan perubahan pada Guru Lu Fu. Dia bukan orang yang tidak masuk akal dan tidak ada dendam di antara mereka. Meskipun dia lebih kuat dan memiliki 2 pelayan pada langkah ketiga, dia tidak akan bertindak sombong, dia lebih suka memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Bagus. Sebelumnya, Sekte Iblis dari Laut Awan mengirimkan perintah. Berdasarkan perjanjian dengan penguasa alam tertutup, sebuah pesan disampaikan ke keempat sistem bintang bahwa alam luar mulai menunjukkan tanda-tanda menyerang dunia kita sekali lagi. Beberapa penggarap langkah ketiga di alam batin bekerja sama untuk membuka penghalang antara 4 sistem bintang besar, sehingga mereka tidak lagi terpisah. 4 sistem bintang besar telah mulai bersiap untuk pertempuran melawan alam luar.
Orang tua ini sangat membenci alam luar. Ketika alam luar pertama kali masuk, lelaki tua ini adalah seorang penguasa surga kecil dan secara pribadi melihat pertempuran tragis tersebut. Karena rekan penggarap baru saja kembali dari alam luar, Anda harus memiliki pemahaman yang baik tentang alam luar. Informasi ini saja yang memungkinkan kita mengetahui perubahan yang terjadi di alam luar selama puluhan ribu tahun terakhir. Sebagian besar petani di alam batin tidak mengetahui keberadaan formasi penyegel alam. Hanya sebagian kecil orang yang mengetahuinya, namun mereka tidak berani keluar. Selama puluhan ribu tahun, semua informasi telah diblokir, dan ini akan berakibat fatal bagi perang yang akan datang. Kata-kata Guru Lufu menghapus semua ketegangan dari sebelumnya dan Wang Lin tertawa. Wang Lin tersenyum dan berkata, "Saya memiliki beberapa informasi tentang alam luar. Apakah rekan penggarap Wang ada secara teknis? Jika tidak, kita bisa mengambilnya sebentar." Orang tua ini masih memiliki anggur enak dari alam surgawi yang tidak ingin saya minum sendiri. Bagaimana kalau kamu dan aku minum sedikit? Tuan Lufu tertawa dan melambai pada Wang Lin. Dia sepertinya lupa bahwa dia tidak akan mengirim Wang Lin pergi. Wang Lin menyingkirkan iblis kuno di tangannya dan kemudian berpikir sebentar. Perubahan lucu ini menyebabkan puluhan ribu petani di sekitar wilayah sekitarnya. Bahkan Master Flamespark dan Li Yunzi tercengang dan tidak bisa bereaksi terhadap perubahan tersebut. Namun, mereka adalah orang-orang yang berkuasa dan tahu bahwa Tuan Lufu sangat bahagia. Mereka juga bisa menebak sedikit pemikiran Guru Lufu. Tidak ada balas dendam antara Wang Lin dan Tuan Lufu. Wang Lin baru saja kembali dari alam luar dan akan segera menjadi terkenal di alam batin. Dia tentu saja ingin memiliki hubungan baik dengan orang seperti ini. Wang Lin juga sangat sopan dan telah memberi jalan kepada Guru Lufu untuk mundur. Jika dia tetap tidak melakukan hal yang masuk akal, dia tidak akan hidup sia-sia selama puluhan ribu tahun terakhir. Oleh karena itu, dia akan menyelesaikan ketegangan yang terjadi sebelumnya. Wang Lin secara alami mengetahui hal ini dan mengangguk sambil tersenyum. Monster tua yang telah dibudidayakan selama puluhan ribu tahun semuanya sangat licik. Meski tidak semuanya seperti setan, mereka tidak kekanak-kanakan. Tuan Lufu tersenyum dan memutar ulang. Cahaya keemasan muncul dari lengan bajunya, membentuk jalan. Ada juga suara-suara indah yang keluar dari udara tipis. Bahkan ada bayangan makhluk surgawi yang tak terhitung jumlahnya menari di sekitar jalan emas. Ada 9 naga emas di atas, melolong dan mengeluarkan aura yang kuat. Bayangan surgawi yang tak terhitung jumlahnya muncul dan membungkuk pada Wang Lin. Semua ilusi ini sangat megah dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hal ini mengungkapkan niat Guru Lufu, dan penghormatan dari para dewa yang tak terhitung jumlahnya itu adalah seperti meminta maaf kepada Wang Lin karena mencoba menghentikannya. Rekan kultivator Wang Lin, lewat sini. Tawa Tuan Lufu menggema dan Wang Lin membalasnya dengan mengepalkan tangannya. Keduanya berjalan ke pusaran bersama-sama. Pegunungan celestial muncul dan segera memenuhi pusaran tersebut. Kemudian, di tengah pusaran, sebuah danau hantu muncul. Ada banyak wanita surgawi yang bermain di dalam danau. Kabut air naik dan sosok mereka muncul di dalam kabut air, membuat mereka sangat menawan. Sebuah paviliun muncul di samping danau dengan dua wanita surgawi memegang dua pot batu giok. Semburan energi spiritual surgawi keluar dari kedua pot tersebut, dan hanya dengan ciumannya saja sudah membuat seseorang merasa segar. Master Flamespark dan Li Yunzi dengan penuh hormat berdiri di samping dan memandang semua orang dengan ekspresi yang rumit. Puluhan ribu penggarap di sekitarnya perlahan mendekat, tetapi mereka berpencar setelah mendapat perintah dari Master Flamespark. Mereka kembali mengatur formasi. Keduanya duduk di dalam paviliun. Zhou Jin dan Ling Dong juga diundang untuk duduk di samping Guru Lufu, dan para dewa menuangkan anggur untuk mereka. Tuan Lufu mengambil cangkir dan tertawa. Mari kita lupakan ketidaknyamanan sebelumnya dengan minuman ini. Dia meminum seluruh cangkirnya. Wang Lin mengambil cangkir itu dan menyesapnya dengan akal sehatnya sebelum meminumnya. Matanya berbinar. Anggur ini tidak pedas, tetapi ketika masuk ke tenggorokannya, rasanya seperti api. Kehangatan memenuhi tubuhnya dan mulut dipenuhi aroma. Wang Lin mengeluh, anggurnya enak. Rekan kultivator Wang, lelaki tua ini ingin mengetahui pengalaman seperti apa yang Anda alami di alam luar. Bisakah kamu memberitahu orang tua ini? Tuan Lufu meletakkan cangkirnya dan tersenyum.
Wang Lin tersenyum ketika dia berbicara singkat tentang beberapa hal yang terjadi di alam luar. Kata-kata tenang Wang Lin membuat mata Tuan Lu Fu berbinar. Hal ini terutama terjadi ketika Wang Lin berbicara tentang kehancuran klan Guntur Sebar, 7 juta dunia, dan pertemuan Wang Lin dengan roh tersebar Daois. Tuan Lu Fu meminum secangkir anggur dan matanya menjadi serius. 7 juta dunia, sungguh orang yang mengagumkan, roh Daois yang tersebar. Meskipun dia belum mencapai langkah ketiga, perilakunya menantang surga. Ling Dong dan Zhou Jin hanya tahu bahwa kehancuran klan Guntur Sebar ada di bawah Wang Lin, tapi tidak tahu detailnya. Setelah mendengarnya, mereka berdua terharu. Dari sudut pandang yang berbeda, seseorang melihat masalah dari sudut pandang yang sangat berbeda. Zhou Jin dan Ling Dong saling memandang dan merenung dalam diam. Master Flamespark dan Li Yunzi juga mendengar kata-kata Wang Lin. Mereka terkejut dan terkejut. Mereka terkejut dengan tindakan Wang Lin di alam luar dan juga merasa kagum pada roh Daois yang tersebar. Master Flamespark sedikit ragu dan memegang tangannya. Senior Wang Lin, apakah Anda bertemu dengan roh Daois yang tersebar setelahnya? Wang Lin menggelengkan kepalanya. Setelah klan Guntur Pencar dihancurkan, dia diburu dan harus segera pergi, jadi dia tidak memiliki kontak lagi dengan roh tersebar Daois. Kemudian Wang Lin berbicara tentang kerennya Dewan Kedaulatan di alam luar. Pemandangan yang indah ini membuat mata Guru Lu Fu berbinar. Dia tahu bahwa semua pengalaman Wang Lin adalah nyata, dan dia tahu akan sangat sulit baginya untuk bertahan dalam cobaan seperti itu. Wang Lin tidak menyebutkan tanah, jatuh dan hal-hal penting lainnya. Namun, hal itu masih cukup mengejutkan Guru Lu Fu, terutama ketika dia mendengar tentang masalah yang berkaitan dengan penguasa. Jika dia seperti ini, tidak perlu menyebut Master Flamespark dan Li Yunzi. Setelah mendengar tentang semua bahayanya, mereka akhirnya mengerti bagaimana Wang Lin berhasil menguasainya. Pandangan mereka terhadap Wang Lin dipenuhi dengan kekaguman. Li Yunzi semakin merasakan hal ini saat dia mengingat masa lalu. Dia merasa rumit, tetapi dia juga tahu bahwa Wang Lin tidak mendapatkan segalanya melalui keberuntungan. Pandangan Wang Lin sekilas pada Li Yunzi. Setelah merenung sebentar, dia perlahan berkata, Li Yunzi, aku bertemu leluhurmu, Zhan Xingye. Setelah dia berbicara, tubuh Li Yunzi bergetar. Dia menatap Wang Lin dengan gembira di matanya. Senior, tolong beritahu saya di mana leluhur berada. Wang Lin merenung sedikit dan berkata, kultivator langkah ketiga Zhan Xingye telah jatuh. Setelah dia berbicara, tubuh Li Yunzi bergetar. Wajahnya menjadi telapak tangan dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Segera, wajahnya dipenuhi kesedihan dan matanya menjadi redup. Leluhur telah jatuh. Misi dan kebanggaan keluarga Zhan dari generasi ke generasi datang dari leluhur. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, setiap generasi menantikan kembalinya leluhur mereka. Zhan Xingye adalah kejayaan keluarga Zhan mereka, namun kejayaan itu runtuh dengan berita yang dibawa kembali oleh Wang Lin. Ekspresi Tuan Flamespark juga berubah. Meskipun dia bukan penduduk asli Alhaven, dia sudah lama berada di sini dan menjadi bagian dari Alhaven. Dia juga pernah mendengar tentang kecemerlangan leluhur keluarga Zhan. Dapat dikatakan bahwa posisi keluarga Zhan saat ini di seluruh langit berasal dari nenek moyang mereka. Zhan Xingye, Tuan Lu Fu meletakkan cangkir di tangannya. Ada pemandangan di matanya. Dia pernah bertemu Zhan Xingye di masa lalu. Saat itu, orang itu telah mencapai puncak nirwana void dan bagaikan surga. Guru Lu Fu bahkan telah menerima berkah dari Zhan Xingye, dan itulah sebabnya dia memasukkan Li Yunzi sebagai salah satu dari 4 orang yang diajari mantra Dao. Selain membalas berkah masa lalu, ia juga bermaksud membangun hubungan baik dengan Zhan Xingye yang hilang. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, dia menarik napas dalam-dalam dan merenungkan dalam diam. Pikiran Li Yunzi terluka parah oleh berita ini dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia membungkuk pada Wang Lin, dan ketika dia melihat ke atas, matanya merah. Senior, tolong beritahu saya bagaimana leluhur jatuh. Meskipun kata-katanya tenang, kata-katanya dipenuhi dengan rasa dingin yang mengerikan. Ia sangat yakin bahwa leluhurnya tidak mati secara normal. Meski keluarga Zhan mereka tidak bisa membalas dendam kepada leluhurnya, setidaknya mereka harus tahu siapa musuhnya. Selama mereka tahu siapa yang membunuh leluhur, mereka akan memiliki tekad untuk mewariskan perlunya balas dendam dari generasi ke generasi.
Tuan Lufu juga memandang Wang Lin sambil berpikir. Kalian semua mungkin pernah mendengar bahwa di alam batin, ada tempat yang disebut alam tujuh warna. Di alam tujuh warna, ada buah dao. Untuk menyerap maksud dao miliaran makhluk hidup dan menangkap dao, dari para pembudidaya yang tak terhitung banyaknya untuk menghasilkan 7 buah dao. Sisa-sisa dari pembudidaya langkah ketiga Zhan Kongye ditemukan oleh saya di alam tujuh warna di sistem bintang laut awan. Dia dibunuh oleh penguasa alam luar. Wang Lin berkata perlahan sambil mengingat masa lalu. Saat Wang Lin berbicara tentang alam tujuh warna dan menyebutkan tebakannya tentang penguasa yang menanam buah dao, Li Yunzi menghirup udara dingin. Namun, niat membunuhnya tidak hilang, dan niat bertarungnya menjadi semakin kuat. Niat pertarungan ini adalah sesuatu yang harus dijalankan oleh keluarga Zhan. Master Flamespark merasakan pikirannya bergetar. Apa yang dikatakan Wang Lin tentang alam tujuh warna membuatnya memikirkan sesuatu yang mengerikan dari masa lalu. Tuan Lufu bergerak dan tiba-tiba berdiri. Dia memegang tangannya pada Wang Lin dan berkata, "Rekan kultivator Wang, masalah ini terlalu penting. Keberadaan alam tujuh warna bagaikan bahaya tersembunyi bagi alam batin. Setelah alam luar menyerang, lelaki tua ini khawatir alam tujuh warna akan membawa bencana yang tak terbayangkan ke dunia kita. Untuk menyerap semua maksud dao dari para penggarap alam batin saya, metode yang sangat ampuh. Orang tua ini harus segera pergi ke sekte iblis di Laut Awan dan membiarkan mereka mengumpulkan semua kekuatan untuk membersihkan 6 alam tujuh warna yang tersisa." Ekspresi Tuan Lufu sangat serius. Dia jelas melihat bahaya besar di balik masalah ini. Jika bukan karena laporan Wang Lin, ini akan menyebabkan bencana besar ketika alam luar terisi. Secara khusus, dia memikirkan kemungkinan sejumlah besar pembudidaya tiba-tiba mati karena mereka runtuh. Gambaran itu sangat mengejutkan Guru Lufu. Bukan tidak mungkin. Wang Lin mengangguk. Dia kembali untuk memberitahu alam batin tentang hal-hal yang telah dia pelajari. Dia akan menyumbangkan apa yang dia bisa untuk perang yang akan datang. Setelah Master Flamespark mendengar tentang alam tujuh warna, dia tetap diam. Wajahnya muram dan tidak muncul seiring dengan semakin jelasnya masalah masa lalu di ingatan. Wang Lin memperhatikan sesuatu. Dia memandang Master Flamespark dan bertanya, apakah rekan penggarap Flamespark tahu di mana 7 alam warna lainnya berada? Setelah dia berbicara, Tuan Lufu segera menoleh. Dia juga memperhatikan perubahan pada Master Flamespark. Dia menoleh, menunggu jawaban Master Flamespark. Master Flamespark memegang tangannya pada Master Lufu dan Wang Lin dan berkata, pada hari-hari awal, saya sedang diburu oleh aliansi dan melarikan diri ke Alheaven. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Wang Lin. Ada banyak alasan yang berkaitan dengan masalah pribadi saya, jadi saya tidak akan banyak bicara. Saat itu, saya masih menjadi tetua aliansi dan secara tidak sengaja melihat dunia aneh di markas besar aliansi. Senior Wang Lin, saya ingin tahu apakah alam tujuh warna yang Anda bicarakan memiliki yang tercerahkan. Yang hilang, ekspresi Wang Lin menjadi serius dan dia mengangguk. Master Flamespark berkata, kalau begitu, seharusnya ada alam tujuh warna di markas besar aliansi. Ada kilatan rasa dingin di mata Tuan Lufu dan dia menggenggam tangannya pada Wang Lin. Rekan kultivator Wang, saya tidak bisa terus menghibur Anda hari ini. Aku harus pergi ke sekte iblis secepat mungkin. Wang Lin bangkit dan dengan tenang berkata, saya akan mengurus alam tujuh warna di markas besar aliansi. Bagus. Karena rekan penggarap Wang Lin bertindak, maka alam tujuh warna di markas besar aliansi pasti akan runtuh. Tuan Lufu mengangguk. Perjamuannya singkat, tapi selaras yang dirasakan Guru Lufu dan rekan-rekannya setelah percakapan ini tidak lebih lemah dari apa yang mereka alami selama pertempuran sebelumnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Tuan Lufu memperkenalkan lengan bajunya dan menghilang ke bintang-bintang. Zhou Jin dan Ling Dong dimasukkan kembali ke dalam tungku kaisar oleh Wang Lin. Dia akan pergi untuk menangani masalah terakhir di Alheaven ketika Master Flamespark ragu-ragu sebelum mengatupkan surat dan memegang tangan pada Wang Lin. Senior, saya sangat akrab dengan aliansi dan memiliki balas dendam yang besar dengan Master Zhong Xuan. Jika senior menuju aliansi, apakah saya bersedia mengikuti? Wang Lin merenung sedikit dan berkata, itu bagus, tapi gerakanku tidak pasti. Meskipun aku akan pergi, aku tidak tahu waktu spesifiknya. Tidak masalah,
Saya bisa pergi ke sana dan menunggu di sana. Setelah senior menuju aliansi, sebarkan saja akal ilahi Anda untuk menemukan saya. Saya harap senior dapat melihat hubungan masa lalu kita dan tidak menolak saya. Master Flamespark menatap Wang Lin dengan tulus. Master Flamespark jarang memohon kepada siapapun dalam hidupnya, dan mengucapkan kata-kata permohonan seperti itu kepada seseorang yang masih junior di masa lalu membuat ekspresi berubah menjadi rumit. Wang Lin memandang Master Flamespark. Dia ingat dengan jelas bahwa di alam surgawi Guntur, Master Flamespark telah melawan King Sui yang terluka. Master Flamespark juga menggunakan binatang petir milik Wang Lin dan menggunakan metode yang ampuh untuk menyempurnakan alam surgawi Guntur. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian perlahan berkata, "Oke." Setelah dia selesai berbicara, dia mengubah lengan bajunya dan menghilang dari formasi dalam flash mata. Master Flamespark dan Li Yunzi melihat ke tempat Wang Lin menghilang, dan ekspresi mereka menjadi rumit. Semakin tua, benar-benar semakin tua, Master Flamespark menghela nafas. Masa depan alam batin adalah dunianya. Li Yunzi menahan kepalanya. Kenangan saat dia bertemu Wang Lin terulang kembali dalam ingatannya. Wang Lin dengan cepat bergerak melewati Al-Heaven. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ia melintasi jarak yang tak terukur. Dari 4 urusan yang harus dia selesaikan di Al-Heaven, 3 sudah selesai, jadi hanya tersisa 1. Hal terakhir bukanlah balas dendam atau menyelesaikan karma tetapi sesuatu untuk menguatkan dirinya untuk mempersiapkan pertempuran melawan alam luar. Dia menyukai sesuatu di Al-Heaven. Hal ini membuatnya sangat mengejutkan, dan bahkan mengkhawatirkan sekarang, dia masih terguncang. Saat itu, dia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya, tapi sekarang dia memiliki kekuatan untuk menemukan dan menangkapnya. Dia akan memperolehnya menjadi esensi kehidupan binatang dewa kuno. Faktanya, ketika dia masih menjadi dewa kuno bintang 6, dia bisa saja mengirimkan seekor binatang menjadi binatang esensi hidupnya, tapi dia belum pernah menemukan satu pun yang cocok. Dia sangat menyukai Ji Qiong, tetapi karena kekurangan kekuatan, dia tidak bisa mencapainya. Tetapi bahkan Ji Qiong tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dibidik Wang Lin. Sedangkan banyak binatang buas di Laut Awan, bahkan binatang peringkat 13 pun tidak bisa memasuki mata Wang Lin. Meskipun aku belum bertarung dengannya, dari apa yang kulihat saat itu seharusnya berada pada langkah ketiga. Bahkan ular Moongazer tidak akan mampu melawannya. Aku harus mendapatkan binatang ini. Saat dia bergerak maju, ada sedikit niat bertarung di mata Wang Lin. Saat dia bergerak maju, dia berusaha menerobos ke domain bintang tempat dia melihatnya, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti. Saya tanpa sadar melewati tempat ini. Wang Lin merasa sedikit melankolis. Ada 2 planet sebelum dia. Planet 1000 ilusi, Tanam Ranyun. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, ketika Wang Lin datang ke Al-Heaven dari celah di negeri Roh Iblis, dia tiba di planet Ranyun. Di sini, dia menemani Wang Ping seumur hidup. Dia menemani Wang Ping saat mereka menapaki gunung, menutupi sungai, dan mengarungi lautan. Dia telah memberi Wang Ping hati yang bisa menoleransi dunia. Dia telah memberi Wang Ping kejayaan dan kekayaan seumur hidup, posisi puncak kekuasaan. Namun, apa yang Wang Lin tidak bisa berikan kepadanya adalah tubuh yang utuh. Abad perasaan antara ayah dan anak perlahan muncul kembali di hati Wang Lin ketika dia melihatnya planet Ranyun. Perasaan sakit yang sudah memudar datang bersamaan. Dengan sentimen ini, menatap Wang Lin di planet 1000 ilusi. Masa lalu dengan keluarga Hua muncul di ingatan, dan Liu Mei, yang membuat Wang Lin terasa rumit. Sebuah desahan yang bergema di antara bintang-bintang. Dia tidak lagi melihat ke planet 1000 ilusi tetapi melihat ke planet Ranyun. Tidak jauh berbeda dari sebelumnya, seolah-olah 1000 tahun hanyalah sekejap bagi planet ini. Meskipun planet ini ada, namun manusianya tidak. Sebagian besar teman lama dari masa lalu tidak dapat ditemukan lagi. Sebagian dari planet Ranyun sekarang berada di musim gugur. Sedikit rasa dingin melanda dunia dan dedaunan mati beterbangan sepanjang malam yang sepi di bawah sinar bulan. Di planet Ranyun, ada sebuah halaman di ibu kota Fana. Halaman ini gelap, dan di pintu halaman tergantung 2 lentera redup, bergoyang tertiup angin. Kelap-kelip lampu lentera seakan mengusir dinginnya angin musim gugur. Bersambung.